Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up, sobat digital? Kalian ready buat ngobrol seru bareng kita? Politeknik Hasan Abdi. Hari ini kita bakal bahas hot topic yang keren abis, yaitu keamanan sistem informasi. Yuk, di era yang semua serba online ini, jaga data dan privasi tuh, nojok. Guys, mulai dari hacker nakal sampai phishing ala-ala, kita harus stay alert. Biar nggak jadi korban, jadi siapin kopi dan cemilan favorit kalian karena kita bakal tuntas tips, trik, dan cerita seru seputar cyber security. Jangan lupa subscribe dan turn off notification biar nggak ketinggalan episode keren yang lainnya. Let's go, stay safe and stay safety. Yup, iklan. Udah dikirim. Udah dikirim tadi. Hai, selamat kamu mendapatkan beasiswa 50% di Politeknik Hasan Abdi di Jalan Paya Pasir, Desa Tanjung Merawa A, Simpang Abadi. Membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Bagi Anda dapat kuliah di Politeknik Hasan Abdi dengan biaya terjangkau, SPP 3.600.000 per semester. Dikurangi beasiswa 50% menjadi Rp1.800.000 per semester sampai tamat. Program kita banyak loh. Yang pertama, keamanan sistem informasi di jenjang sarjana. Yang kedua, teknologi rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, kebijakan manajemen pajak. Mau tahu keunggulannya nggak sih? Keunggulannya, program studi dengan peluang kerja yang bagus, SPP bisa dicicil tanpa denda, dosen lulusan luar negeri, semua prodi sudah terakreditasi baik. Sekarang kita bahas salah satu prodi keamanan sistem informasi yang ada di Politeknik Hasan Abdi. Bertemu lagi dengan saya, host Yuliana Sari, dan di depan saya Putra Hermanto. Kita perkenalkan narasumber kita. Pak, terima kasih Pak sudah datang undangan kami tamu terhormat ini. Kebetulan beliau adalah praktisi IT, mungkin akademisi untuk seluruh Sumatera Utara mungkin udah mengenal beliau. Jadi apalagi di Malaysia, Pak Surabil sudah go internasional ya Pak ya, sudah sampai ke Malaysia Pak ya. Sudah sampai ke Malaysia menempuh jenjang pendidikan S3 di sana Pak ya. Iya, insyaallah. Iya, S3 Sekaligus Direktur Politeknik Iya. Hasan Abdi ya Pak. Dan kalian nantinya akan dapat wawasan dan ilmu dari Pak Surabil Hadi. Semoga kalian terus standby, dan kalau misalnya ada komentar pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah. Dan untuk kuliah di Politeknik Hasan Abdi itu terbuka untuk online pada jurusan yang disebutkan sama Bu Yuli. Oke, silakan. Untuk sahabat di rumah, Bapak, Ibu, Adik, pantengin terus ya podcast kita hari ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, Ibu tambahkan. Ya. Oke, sekarang kita ngomong tentang jurusan keamanan sistem informasi. Ya. Keamanan sistem informasi, saya tambahkan sedikit informasinya. Kalau jurusan keamanan sistem informasi di Politeknik Hasan Abdi itu satu-satunya yang ada di Sumatera. Jadi kalau kalian mau kuliah jurusan keamanan sistem informasi, kalian nggak payah lagi tuh harus ke Jawa atau harus keluar negeri, karena sudah ada di Politeknik Hasan Abdi. Di jurusan keamanan sistem informasi itu peluang kerjanya, apalagi di saat tadi kan udah disebutkan sama Pak Putra di awal, semuanya udah digitalisasi. Jadi sekarang maling nyopet, nggak nyopet udah langsung di jalan. Mereka tuh bisa nyopet melalui informasi kita, atau informasi kita tuh bisa dicopet, atau harta kita pun bisa dicopet melalui digital. Jadi gimana caranya kalian supaya kalian tuh nggak dicopet? Jadi kalian tuh harus punya keamanan. Kalau dulu satpam jaga gedung di depan,
Jadi kalau keamanan sistem informasi ini sekarang harus ada satpamnya yang menjaga sistem kita, ada satpamnya sendiri. Jadi gimana satpam itu, gimana Pak? Satpam di sistem informasi itu supaya data kita nggak dicuri-curi maling gitu. Ya kalau dari sisi server ya, ini sekarang kan kita kan sekarang banyak nih ada server atau ada kita sebagai klien kita menggunakan komputer atau kita sebagai klien kita menggunakan gadget seperti smartphone ya. Kalau dari sisi server ya satpamnya itu routernya itu, router dan firewall itu. Firewall itu yang akan menselektif, misalnya ada sebuah network paket yang masuk ke dalam, tentu firewall akan memverifikasi dulu apakah ada rules yang diletakkan di dalam situ atau ya rules lah atau change ya orang bilangnya, rules atau change untuk apakah diizinkan atau tidak, diperbolehkan atau tidak, kalau boleh kemana atau di forwardkan kemana, itu yang dimaksud dengan secara teknisnya network address translation kalau itu dinatkan. Nah biasanya itu firewall itu ya pasti dia di depannya, artinya setelah router dia ke firewall. Firewall itu pokoknya kalau dia mau ditujukan ke demilitary zone atau kawasan network ke dalam, yang jelas pasti di situ ada firewall lah, selektif. Jadi firewall itulah sebenarnya sebagai satpam atau security-nya. Jadi tidak hanya server tapi juga di komputer biasa, PC itu juga ada firewall kan, juga ada firewall, dan juga di smartphone juga seharusnya ada juga firewall. Tapi biasanya smartphone itu karena memang kita bilangnya ya karena biasanya dia tersambung dengan internet atau internet connection di dalam, contoh ini misalnya smartphone saya ini terkoneksi dengan jaringan ini, berarti kan firewallnya yang ada di jaringan ini. Nah firewall itu setiap ada network paket yang masuk dia tanya kamu mau kemana gitu, saya mau browsing kemari-mari, kamu nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan optionnya kalau nggak di drop atau di reject, nah gitu ya udah di reject aja. Tapi kalau misalnya kamu mau apa? Saya mau browsing ke websitenya poltek.hasanabdi.go.id. Oke, silakan. Lewatnya dari sini ya gitu. Atau mau dibelokkan dengan network address translation juga akan gitu. Jadi ada itulah sebagai satpam security-nya gitu kan. Tapi begitupun tetap aja ada hal-hal yang bisa menyusup ya gitu. Tapi menyusupnya itu kan jadi kalau kita bicara security ini memang sangat luas ini, karena security itu tidak hanya di jaringan yang menseleksi network paket, tapi dia ada proses misalnya dengan melihat bugs atau kelemahan dari software itu sendiri, sehingga software itu bisa disusupi atau software itu akan bisa dipasang backdoor sehingga orang bisa masuk dari pintu belakang yang nggak resmi lah gitu. Tapi biasanya hacker itu akan ngecek dulu kan, dia cek dulu yang mana yang yang terbuka gitu, mana yang lemah gitu. Jadi namanya hacker itu dia pasti digambarnya dulu, sama sebenarnya kalau maling itu pasti nggak akan mungkin dia tiba-tiba maling rumah itu sementara dia belum menggambar rumah itu sendiri. Jadi yang namanya hacker pasti itu dia proses dicek ya diceknya bagaimana sistem ini, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan itu untuk ngeceknya di mana kelemahannya. Dia firewallnya semakin lama deh. Itulah firewall itulah yang mengecek. Nah, tapi kalau saya memberikan statement, setiap security kalau kita pasang standar SOP-nya, mudah-mudahan itu nggak akan terjadi. Tapi yang satu yang paling penting ini isu yang kekinian sekarang. Benar. Isu yang kekinian sekarang dia tidak di jaringan, tapi di aplikasi yang sering. Yang makanya aplikasi ini perlu ada pentest, penetrasi test. Nah, jadi aplikasi ini dia akan dicek apakah ada bugs, ada celah atau ada hole untuk di situ. Jadi kalau misalnya itu bisa disusupi kan enak bisa untuk jebolnya kan gitu kan. Nah, di jurusan keamanan sistem informasi tempat kita itu ada mata kuliah itu. Iya. Ada pentest 1, ada pentest 2. Ada pentest itu maksudnya penetrasi test. Kita enak nih ya, kita nge-hack software orang di mana kelemahannya, ada bugs-nya, ada celahnya, ada hole-nya. Habis itu kita dikasih uang kan gitu. Iya. Tapi baru nih Pak mata kuliahnya Pak.
Soalnya saya tengok di kampus-kampus lain jurusan komputer itu nggak pernah ada tuh jurusan penetration test itu. Kalau untuk mata kuliah keamanan sistem informasi atau cyber security pasti ada mata kuliah itu. Penetration test. Ya, penetration test. Dan sekarang ini lagi booming itu. Kenapa? Ini saya kasih bukan bocoran ya, memang orang udah tahu. Salah satu contoh nih ya, setiap pemerintah yang akan mengambil data di Sdukcapil Kementerian Pusat, minimal dia harus memenuhi standar security ISO 27001. Yang salah satunya adalah kalau mereka punya aplikasi itu di pentest dulu aplikasi ini. Contoh nih misalnya, saya ini Pemkab atau Pemko Medan nih. Pemko Medan itu sendiri bekerja sama dengan, sekarang kan begini kan, bagaimana saya Pemko Medan ini, kami semua data kependudukan kita ambil langsung terbridging dengan Disdukcapil. Contoh nih, supaya orang begitu ketika NIK, ya secara otomatis keluar data. Data itu dari mana? Dari Disdukcapil, NKRI pusat, dari pemerintah pusat. Waktu Pemko Medan ini akan menyelenggarakan kerjasama dengan data Disdukcapil, catatan sipil ke Kementerian Pusat, itu salah satu syaratnya itu iya menstandarisasikan security mereka ini ISO 27001. Dan salah satunya adalah Ada penetration test. iya, salah satunya adalah banyak syaratnya, termasuk penetration test, aplikasinya bajakan atau tidak, original atau tidak. Ini yang paling penting kan, bajakan atau tidak. Habis itu apakah operating sistemnya diupdate. Nah, dan ada apa backup datanya. Apakah mereka punya backup data? Itu standar, salah satu standar dari 27001. Jadi salah satunya adalah aplikasi yang ada di Pemko Medan itu harus lulus dari standarisasi penetrasi tes. Berarti dengan kata lain, kalau lulusan keamanan sistem informasi pasti banyak kerjaan. Pasti. Udah pasti banyak kerjaan. Berarti banyak Jadi kerjaan. kalau nganggur lah ya kan Pak? Ya, nggak menganggur. Pentest ini memang seperti saya bilang ya, bukan saya ini ya. Kalau security ini kan memang keamanan sistem informasi ini dia kan udah kompleks ya, maksudnya kalau saya boleh mengambil istilah, belajar keamanan sistem informasi ini adalah di dalam komputer tuh makom yang paling tertinggi lah. Dia harus ngerti jaringan, dia harus ngerti operating system, dan dia harus ngerti bahasa pemrograman, karena aplikasi itu dibuat oleh bahasa pemrograman. Tapi tadi gini Pak ya, kita belajar ya. Ada saya dengar dari Bapak. Dia kan penyerangan itu tidak melalui jaringan aja, tapi sekarang ada melalui aplikasinya. Nah gitu ya. Iya. Jadi kan kalau melalui jaringan, kalau jaringan itu kan berarti kan dia online kan Pak. Tapi aplikasi ini kan belum tentu dia online. Jadi penyerangannya itu dari mana? Berarti yang membangun aplikasi, yang membuat security penyerangan melalui aplikasi ini. Bisa. Berarti kalau di serangan itu bukan melalui jaringan. Kan dia bisa, serangan itu kan bisa dari serangan itu kan ada dia bencana alam ya kan Pak. Iya. Terus orangnya ya kan person itu bisa dulu buka jadi jaringan kan seperti itu. Iya betul. Berarti kalau penyerangan aplikasi itu dia masuk dari mana dia? Penyerangan aplikasi itu salah satu contoh yang paling awam, yang paling kita sering, kalau saya bilang ini bisa di atas 80%, itu adalah dari phishing. Phishing. Kita lihat di WhatsApp ada undangan gitu kan, Iya, itu .apk. Itu salah satu teknis untuk menyerang, bukan menyerang. Makanya saya bilang security banyak. Mau mana kita? DDoS itu termasuk security yang seperti yang pernah saya jelaskan. DDoS itu adalah memberikan cuman hanya ngeping server, tapi ribuan orang yang mengakses dalam waktu yang bersamaan sampai servernya sibuk. Jadi saya analogikan gini misalnya, ibaratkan saya di rumah, ada ratusan ribu orang mau datang ke rumah saya, cuman hanya salaman habis itu pulang. Jadi sampai jadi traffic jam kan, orang-orang yang mau dari mulai jalan mau ke rumah saya dibajak dua itu atau misalnya jalan Ahana Nasution atau masih amplas itu udah sumpek. Padahal cuma hanya orang sama DDoS itu gitu, dia cuma hanya ngeping aja, begitu ngeping dia habis itu ya udah dapat replay, ya udah itu habis ngeping loh. Tapi dalam waktu yang bersamaan ribuan bahkan ratusan ribu itu yang ngeping. Ya servernya sibuk, walaupun dia tetap
melayani tapi kan sibuk. Itulah DDoS, dan DDoS tuh nggak ada obatnya sampai sekarang. Kecuali kalau makanya saya bilang kecuali kalau kita langsung router yang paling atas atau ISP-nya kita suruh blok. Tujuan orang yang mau ngeping ke server saya tolong diblok. Nah, itulah dia. Jadi salah satu penyerangan itu tidak hanya dari kita membobol server, orang melakukan phishing gitu atau seperti saya bilang, phishing itu salah satunya gini, Ibu. Waktu kita ngeklik sebuah ada link Facebook, tapi kita nggak lihat bahwasannya domain itu bukan yang officialnya gitu, bukan www.facebook.com. Iya, iya. Mungkin www.facebook.net dan Melalui web ya Pak ya? iya bisa juga Pak Putra. Ya. Jadi artinya apa? Dan biasanya itu kita mendapatkan link-link yang tak benar itu biasanya kalau kita membuka website yang juga tidak benar. Misalnya pornografi atau judi online, itu biasanya ada link-link. Iya, link-link tuh. Makanya saya bilang, zaman dulu itu masih heboh dulu, zaman dulu orang membuat website klikbca.co.id. Klik BCA-nya tuh ada yang pakai K, ada yang pakai C, click.co.id. Ada yang membuat website klik.co.id, resminya kan pakai K. Tapi kan orang memanfaatkan ke keteledoran kan. Dia mungkin klik ya CLICK. Begitu dibuka ada memang. Disamakan ya kan. Iya, disamakan. Atau mungkin dia mendapatkan link itu dari waktu dia buka-buka judul atau buka-buka pornografi, ini ada link BCA gitu dia. Begitu dibuka, ini sama nih, masukkan username, masukkan password. Iya, iya. Kan gitu. Memasukkan password pribadi kita, Iya. masuk email. Iya, Pak Putra. Jadi kan waktu kita masukkan Iya. programmer membuat akun interface untuk itu, Bu. Disamakan persis. Iya, sama persis itu kan tinggal gelengnya, tinggal klik kanan source code-nya, view source code-nya tinggal di copy paste, tinggal ditempelkan kita punya server, tinggal dikasih domain, kan gitu. Sama kalau misal saya bisa buat www.facebook.net, bisa saya buat, bisa kan gitu kan, persis sama interface-nya. Begitu dibuka persis kayak Facebook, tapi begitu orang masukkan username, password, tekan enter, ya udah itu udah jadi milik saya itu. Pelanggaran nggak? Ya pelanggaran tapi ngelacaknya cuma mana? Udah pasti memang pelanggar lah. Bisa melalui apa IP address. Ya bisa aja kalau kita mau melihat berdasarkan dari IP address, tapi kan susah Bu. Apalagi kan kalau orang hacker itu yang pandai, yang jelas pasti dia nggak akan main di satu tempat. Iya. Cara-cara dia mungkin dia Kecuali hackernya hacker pemula ya. hacker pemula ya. Baru lah hacker pemula. Jadi nanti tamatan ini semua jadi hacker, Pak? Enggak jadi hacker lah. Justru kebalikannya. Kita kan preventif sifatnya kan, keamanan. Bukan kita mau menyerang, tapi kita mengamankan. Jadi gini kan Pak, jadi serangan hacker itu bukan dari website aja, tapi dari WiFi bisa juga ya Pak? Dari WiFi juga bisa. WiFi sudah tuh dari aplikasi yang ada di Play Store. Itu kadang ada kita install itu disedotnya uang digital di Dana tuh, biasanya begitu Pak. Nah itu tadi itu bisa Pak? Bisa juga, maksudnya gini, itu tadi biasanya yang menyedot-nyedot itu dia sudah pasang backdoor di handphone kita. Itu Bu, waktu kita mengklik sembarangan tadi Pak Putra, misalnya .apk, begitu kita klik itu udah terinstall itu di dalam handphone. Iya, dan kita nggak tahu. Tahu. Ya. Nah ternyata itu adalah sebuah aplikasi untuk mengakses handphone kita masuk ke supaya orang lain bisa masuk ke dalam. Itu tadi aplikasi itu namanya backdoor. Dia memasang backdoor. Pintu belakang, iya. Itu pakai apa deh Pak buatnya itu? Ya, udah pakai .apk lah. Banyak tools Bu, banyak aplikasi itu Bu. Oh ya? Iya. Dulu saya pernah ada kasus. Jadi itu kalau cara ngapusnya gimana? Cara ngapusnya delete lah, Ibu cari lah di mana dia. Tengoklah di dalam nampak gitu dalam aplikasi kita itu nampak. Kalau kita secara detail pasti nampak. Kini kayaknya nggak pernah aku nginstalin gitu kan. Walaupun ya nggak muncul di desktop, tapi kan muncul di setting ini kan, setting aplikasi manajemen application kan itu. Tengok kan, ini nggak pernah aku kayak installin apa ini ya, gitu. Artinya nengoknya di manajemen aplikasi. Kalau ada yang ada aplikasi yang rasanya Bu curiga, kayaknya nggak pernah install aku nih. Itu tuh cara mengatasi mendownload aplikasi yang nggak dikenal. Iya, menginstal, tapi kan tanpa sengaja. Tapi biasanya kan orang-orang tua atau orang awam kan ini nggak paham. Iya, begitu ini undangan kan gitu kan, atau ini ada main klik aja. Dia main klik aja, dia klik habis itu itulah backdoor tadi itu
Dia memasang tanpa sepengetahuan kita, dia memasang pintu belakang, dia bisa mengakses. Jadi ini bisa saya kejadian. Iya. Kira-kira lebih kurang ada 5 atau 10 tahun yang lalu lah. Ada seorang teknisi di dalam sebuah institusi nih ya, saya nggak sebutkan institusinya. Dia nginstal komputer. Begitu dia nginstal komputer, tanpa ini di sebuah institusi ya, dikatakan sebuah kantor lah ini kan. Dia tukang install komputer. Begitu diinstalnya komputer ini, dia install di situ keylogger. Keylogger itu tahu Bu? Keylogger itu kalau dia di dalam jaringan, saya install keylogger di laptopnya si Bu Yuli kan. Semua yang dia ketik itu saya nampak di sini. Itulah jahatnya teknis itu. Jadi ketahuan sama saya. Jadi pasang keylogger pantesan tahu deh semua password apa semua. Tahu semua. Dia tahu keylogger itu. Ibu kan bisa ngeremot desktop kan sekarang kan. Ya udah macam itu lah dia. Jadi dia pasang keylogger. Keylogger itu ya apa yang kita type di keyboard ketahuan, nampak dari sini. Saya nampak Bu Yuli itu karena saya install di situ keylogger. Itulah salah satunya itulah salah satu mata kuliahnya itu ada etika profesi ya kan. Karena tidak sedikit zaman saya dulu kalau saya sebagai teknisi komputer, banyak orang install komputer, begitu saya install ulang, saya tengok banyak situ benda-benda. Iya, banyak di situ file-file yang bisa aja kalau mau kita bocorkan kan gitu kan. Bahkan di institusi yang memang sangat-sangat rahasia pun saya pernah install komputer di situ. Iya, bahkan saya kan juga salah satu bukan salah satu ya sampai sekarang ini profesi saya sebagai keterangan ahli IT di persidangan kan gitu kan. Jadi kalau setiap kali ada tersangka, begitu laptopnya diambil sama polisi, ya kan, diambil sama polisi, habis itu polisinya begitu diperiksa dia sebagai tersangkanya sama jupernya periksa, coba buka dulu Pak laptop kau nih. Alibinya si tersangka itu apa bilang? Udah lupa saya Pak username passwordnya gitu. Ya udah. Itu aja dia bilang. Diambil lah laptopnya. Terimakanlah sama saya buat berita acaranya. Saya ambil datanya semua itu Pak Putra. Iya. Tinggal saya bilang, Pak polisi mau ngambil data apanya gini. Dari disitulah semua data yang banyak. Mohon maaf film-film yang nggak benar. Ya, maksudnya saya cuman semua cara saya, padahal saya tidak membuka harddisknya dan saya tidak membongkar hardwarenya dan saya tidak pernah membongkar komputer dia atau mengambil harddisknya, nggak ada. Kalau dikasih ke dia itu dia nggak tahu deh tuh kalau datanya udah saya ambil. Jadi saya tanya sama Pak polisinya, ditembakkan ke LCD, yang mana Bapak mau ambil datanya? Yang ini gitu. Nah, itu pernah kejadian. Kasusnya itu masalah korupsi lah. Ya udah diambil datanya semua. Komandan, ini ada file yang nggak bener nih gini. Bukan urusan kita itu, kata komandan. Polisinya, kata jupernya. Jadi itulah salah satunya. Semua prosedur dari awal sampai akhir sampai saya mendapatkan data tersebut itu dituang dalam bentuk BAP. Itulah ya udah habis itulah ya langsung lah dalam jadi memang sekarang serangan hacker ini dari segala aspek ya Pak ya, macam-macam itu kan. Apalagi ada lagi nih Pak kasus terbaru. Jadi ini tetangga saya, jadi kartu SIM cardnya yang Telkomsel sudah terregistrasi kan. Iya, betul. Jadi dia tukar kartu, jadi kartunya hilang. Itu bisa disalahgunakan juga Pak. Jadi apa peranan dari kartu SIM itu? Ada nomor OTP melalui SMS. Betul. Nah, jadi yang menggunakan itu dia bisa transaksi bisa apa itu membuat misalnya GoPay atau apa ya yang secara digital dengan nama yang punya kartu itu. Dia minta transfer dan dia masuk ke WhatsApp yang punya kartu itu Pak, bisa dia masuk. Setelah itu dia kan pasti minta untuk masuk itu minta nomor OTP Pak. Itu kan biasanya kan melalui email, melalui SMS atau langsung panggilan ya kan. Nah, setelah itu dia bisa masuk ke WhatsApp beliau, dia minta uang gitu, transferlah ke situ gitu kan. Betul. Jadi luar biasa ya Pak. Memang luar biasa memang.
Karena kan sekarang Iya. kalau kita mau mendaftar aplikasi apapun itu, dia cuman hanya tinggal nomor handphone aja, Handphone, nomor iya. SIM card itu aja. Iya. Jadi memang banyak modus-modus kejahatan kan. Iya. Phishing itu kan juga termasuk yang misalnya salah satu kan. Pak, kenal saya nih gitu kan. Ya. Iya, saya nelfon. Assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam. Ya, siapa nih Pak? Loh, Bapak nggak kenal sama saya, kata saya bilang kan. Ini langsung ini saya karena ini Iya. depan umum saya jelaskan ini. Biar saya tahu triknya macam mana caranya kalau misalnya ditelepon itu. Oh Pak, nggak kenal, masa nggak kenal sama saya Pak? Saya kan orang Polda, kawan Bapak gitu. Kan gitu kan? Jawab seperti itu. Iya, banyak kayak gitu. Oh, Pak Sianu ya, anggap aja lah saya bilang Pak Hadinata lah, bilang Pak Hadinata ya kata. Ah iya katanya, itulah kalau kita, yuk kok ganti nomornya gitu. Iya, ini nomor yang lama, ini nomor baru Pak, itu nomor lama. Cuman kabarnya gini-gini, ujung-ujungnya nanti kan dia mau ada sebuah pelelangan dan mau ditebus pakai uang biar kita keuntungan dapat banyak gitu-gitulah, istilahnya gitulah. Jadi kalau misalnya ada nanti dia ujung-ujungnya dia minta ditransfer kan gitu. Iya. Kalau ada orang yang seperti itu bilang aja, "Pak, saya dari orang Polda loh, Pak." Jawabnya cuma singkat aja, Bu. "Kapan kau keluar?" Bilang aja gitu. Tahu maksudnya? Itu orang-orang dari seluruh penjara. Orang-orang residivis itu yang membuat kerjaan itu, Pak, apa? Iya. Ya rata-rata orang-orang Iya, orang di tahu lapas dia itu tahu, ya. iya. Iya. Bawa HP. 2 juta ditransfer. Iya, transfer Iya. gitu. Kok Iya. percaya sampai banyak kali? Iya. Nenek-nenek itu ditelepon. Iya, apalagi nanti dia mengakunya polisi, Bu. Iya. Kita kan Pak, kawan Bapak, ini Pak ada pelelangan Pak. Ini tinggal saat udah mau tutup nih Pak. Karena Iya. kawan dekat, jadi dia ini murah nih harganya, ini enak, dapat barang banyak kita Pak. Jadi untuk ngapainnya kita transfer dulu uang mukanya kan itu gitu. Kalau orang awam yang nggak paham kan Iya. terhipnotis dengan itu kan. Ini jadi saya cerita Pak, ini pengalaman pribadi baru-baru aja ini Pak. Jadi waktu itu kan saya cari sepeda listrik buat istri ya kan. Sudah itu istri menghubungi melalui marketplace, katanya di Medan tutup jam 5. Sementara kan waktu itu sudah jam setengah 5 kayak seperti itu di dekat Carrefour Pak. Jadi dia menuntun pertama minta nomor WhatsApp. Setelah itu dia menghubungi, dikirimnya seperti apa Pak? Seperti situs, tapi ada Linuxnya situ. Bapak tekan ini, kata sudah saya pun merasa saya tidak mungkin bisa ditipu Pak. Ternyata bisa ketipu Pak. Apalagi nenek-nenek atau ibu-ibu. Iya itu makanya. Setelah itu kan Pak, saya yang membuat saya heran setelah update-nya itu Pak, kan proses mengimpor data kan agak lama tuh. Setelah itu tiba-tiba ada kalau nggak salah itu Nia menghubungi, Pak Putra minta duit sama saya. Oh enggak Bu, setelah itu saya sadar, itu saya kan langsung pikirannya ke uang, karena saya pakai WhatsApp itu mungkin pastinya nomor WhatsApp itu terhubung dengan bank ya Pak ya. Nah, jadi kebetulan dekat rumah saya ada briling, saya tarik uangnya, terus dibilang petugas briling, mungkin kasus itu dia udah sering dia menghadapi. Pak, itu HP-nya Pak bisa WhatsApp-nya bisa Bapak ambil alih, Bapak hapus dulu aplikasi WhatsApp-nya Pak. Setelah itu Bapak matikan HP-nya. Setelah Bapak matikan HP-nya, setelah itu Bapak hidupkan lagi. Alhamdulillah Pak, balik lagi WhatsApp saya. Saya menghubungi semuanya yang ternyata banyak tuh. Ternyata yang dihubungi itu Pak orang yang sering kita komunikasi sama siapa. Iya. Mungkin rasa-rasa dekat itu kan. Betul. Jadi dia udah minta duit itu sekitaran 3 juta sampai 5 juta dia minta Pak uangnya Pak. Itu saya bisa dikerjai Pak, apalagi orang yang awam Pak. Orang awam makanya saya bilang itu. Itu Pak. Cerita Dana Pak, aplikasi Dana. Iya. Baru seminggu lalu teman saya tuh dia ambil dananya 2.500.000. Ih, kok Dia bisa? kan jualan pulsa, token Iya. gitu. Tiba-tiba hilang saldonya 2.500.000. Kok bisa? Enggak tahu Pak, dari dana itu. Baru dia kayak mana gitu, kayak mana nggak tahu. Kok bisa hilang ya katanya itu, karena dia kan masih pulsa, Iya. token gitu kan, isinya di Dana. Iya. Banyak hilang 2.500.000. Tapi coba komplain sama pihak Dana gitu Iya. kan, dikonfirmasi kayak mana, kok belum ada
Iya. Iya. Tapi sampai sekarang membalik. Bagaimana? Itu kadang itu ya kan Pak, mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat Iya. mengenai Iya. keamanan sistem informasi. Itu keamanan, Iya. termasuk Kan, keamanan sistem informasi Iya. Jadi sebenarnya. kan gimana ya, mungkin perlu ya dosen-dosen kita itu kan mengadakan pengabdian masyarakat ya Iya. kan, Pak. Iya, betul. Jadi kan yang diedukasi tuh nggak harus orang-orang, kalau orang-orang Gen Z, remaja-remaja ini mungkin Iya. nggak ngerti ya kan. Iya. Mungkin yang perlu kita edukasi itu ya kayak dibilang Bu Yuli tadi ya orang-orang tua. Iya, betul. Iya. Yang mungkin yang dia UMKM Ada, seperti betul. itu. Mungkin itu mungkin masuk program kita nanti. Waspada. Ada materi saya banyak tentang phishing, Bu. Nanti bisa kita Iya. ke keluar daerah kita buat pelatihan tentang itu kan. Ya, Kalau anak Gen Z pun nggak juga, Bu. Kalau anak Gen Z paling sering nanti kadang, mohon maaf ya, kita kan udah apa nih kan, pacaran minta flash, ngerti maksudnya kan? Minta buka baju, flip flash. Iya. Itu, dan itu sering. Dan di Amerika tuh kasus, nanti boleh saya linkkan nanti. Oh, yang video call seks itu ya, Pak? Iya, tapi video Iya. seks lain lagi, itu Iya. ada lagi, Pak. Ah. Ini Beda lagi? lagi. Anak itu Hmm. pacaran sama cowoknya minta Iya. flash lah. Flash itu maksudnya buka sebentar, katakanlah Ada bahasa. telanjang lah kita bilang kan, untuk menampakkan badannya gitu kan. Dan anak itu menyebarluaskan video Mengancam tersebut ya, sambil mengancam mengancam ya. Itu kan banyak, itu kan termasuk anak remaja yang paling Jadi banyak. Itu dia- kan Ah. sangat berbahaya itu kan gitu. Jadi dia memeras ya, Pak, ya, minta uang kalau Iya. enggak saya sebarkan. Iya, gitu ya. kasus Pak Putra ini ya lain lagi, dan itu ini saya beberapa kali saya ngalami seperti itu. Mohon maaf ya, ini langsung aja nih. Ah. Dia kenal di sosial media, tukar Iya. orang handphone. Habis itu perempuan tuh video call, tapi perempuan tuh video callnya telanjang. Ya, si laki-laki tuh dirayu-rayunya, akhirnya telanjang juga. Betul, dan tanpa sepengetahuan si laki-laki itu direkam screenshotnya itu, sampai melakukan, laki-laki itu melakukan yang tidak diinginkan, mengancam Iya. untuk disebarluaskan, tapi kalau nggak minta uang. Saya kasih solusinya, Bu. Iya, iya. Selesai, insya Allah, betul. Tapi nggak di sini saya kasih tahu. Ayo kuliah di Politek Dasar Abdi, baru kasih tahu Pak Surabaya. Jangan-jangan kan, Pak, yang telanjang tuh orangnya bukan yang asli, Pak. Itu melalui filter ya, Pak. Bisa jadi. AI kan, Pak. Bisa jadi, tapi yang jelas memang si perempuan itu langsung memang Oh. berapa ngakut. Soalnya kan terjadi percakapan gini gitu. Ya laki-laki itu tergoda lah gitu. Itu kan salah satu phishing itu Iya. kan memancing Oh, gitu. phishing itu bukannya suara aja. Bukan, tidak semua. Phishing. WhatsApp. Ibu tahu yang sekarang kalau kok saldo aku kok berkurang aja, bukan saldo ya, apa namanya? Dana atau Bukan. gimana? Pulsa kita kok berkurang. Betul nih. Itu beneran juga. Banyak juga penipuan maling-maling ini ya. Ya itu phishing. Oh. Itu phishing juga, karena mohon maaf ya, operator ini perlu harus digenjot nih, karena geram juga saya kadang-kadang. Iya. Karena saya mengalami sendiri, bukan saya ya, keluarga saya. Dan saya itu kepingin saya mau melaporkan itu. Iya. Oh Ke iya, pihak kalau berwajib. seluruh orang Indonesia ya kan Pak, Iya. diambilnya 20 Iya, rupiah keluarga aja. saya, Bu, ada keluarga saya nih. Setiap kali dikisi pulsanya habis terus. Iya sama. Nah ternyata dia begini, Bu, ada SMS itu phishing juga. SMS itu gini kan, habis itu silakan dial ini untuk konfirmasi gini-gini. Di dial. Oh, nggak pernah dial. Jangan pernah kita dial itu, dan jangan pernah kita klik itu. Nanti sekali kita dial itu berlangganan. Berlangganan waktu dia ngirim SMS itu dikenakan ke pulsa kita, berkurang. Tapi dari pihak Telkomsel kan pada bertanya juga tuh Pak, karena pulsa berkurang terus gitu. Iya. Kata Telkomsel coba di screenshot, pertama 25.000, nanti habis itu 15.000. Iya. Habis sampai 1.000, sampai 1.000 Bu. Memang. Iya loh Bu. Iya. Dan jadi Katanya yang kita screenshot. takutkan, kenapa operator melegalkan itu? Iya. Itu yang kita kesalkan. Dan kesannya resmi dari operator, dari Ini provider itu, Pak. ini kalau Dan memang kesannya. sekali lagi, kalau saya memang betul, saya Iya. adukan ke polisi ini, serius ya. Mm. Kita kena undang di YLKI, Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kenapa? Iya, perlindungan. Iya, konsumen. Masa terus berkurang? Iya, iya. Terus berkurang? Itu kadang-kadang gini kan, silahkan ini pulsa Anda apa ini apa namanya,
bertambah poinnya, dial Ya, sini untuk lihat. Waktu kita dial itu sudah terjadi berlangganan itu. Makanya modus dia untuk mengetahui silakan dial ini ya gitu tuh. Nah, nanti berlangganan terus. Cuman ada nanti WhatsApp atau SMS yang perlu kita replace supaya untuk men-stop atau men-unsubscribe-nya, memberhentikan itu. Tapi nggak dikasih tahu sama orang itu. Itu makanya saya bilang. Seperti koin pulsa nih Pak. Mas itu dia Pak Putra. Iya. Macam-macam gitu modelnya. Tapi untungnya saldo saya 5.000 itu pun untuk perpanjang. Karena ya untuk zaman sekarang. Makanya gitu Pak, nanti Iya. berpikir saya nggak bisa ketipu, mereka ketipu. Makanya dia terus mengirim ini segera ambil bintang 500 bintang 220. Itu Pak Putra. Iya. Yang waktu dia dial ini, jangan sempat di dial Pak Putra. Iya. Segera ambil pulsa ini. Yang waktu kita dial nih, Iya, ini nanti kita men-subscribe atau kita berlangganan sesuatu. Kita berlangganan sesuatu. Katakanlah berlangganan oleh dia terus akan mengirim SMS, tapi pulsa kita habis. Karena kita sudah mendial ini. Iya, betul. Setiap hari ada pulsa memang masuk 9988. Ini aku terus terang aja, memang aku udah kesal dengan operator ini. Sekali lagi, kalau memang habis. Ada teman Pak. Karena tuh setiap bulan isi 100. Bukan saya, Bu, bukan 100 saya. Gitu, Pak. Kalau sebulan isi 100. Pokoknya segitu. Pokoknya Nah, dari hal keluarga itu saya deh, dan keluarga kan itu 40.000, dia 40.000 paling mahal. iya udah orang tua gitu. Kalau saya kena saya ajar itu, karena dia tahu saya itu. Kalau udah kayak gini modelnya tinggal delete thread. Kalau bisa di blok, terus blok, Iya, selesai. Kalau aku tuh biarkan memang Pak. Memang aku biarkan sampai penuh ya. Masalah banget. Itu termasuk phishing. Kembali ke yang lain, itu termasuk phishing. Jadi makanya hati-hati kita memberikan identitas kita di luar. Iya. Ini lebih ini kisah nyata lagi nih, dan orang melaporkan ke saya ini cukup nggak 1-2 orang nih laporkan. Apa namanya? Dia buka kartu kredit. Saya nggak usah sebutkan nama banknya. Nama banknya ini memang saya udah terlalu sangat blacklist nih. Udah saya blacklist nih banknya ini. Apa inisialnya? Jangan inisial. Tapi kalau klien apa pasti tahu. Iya, udah. Bapak nanti dengan Dengar aja jawabannya nih. pasti tahu. Ini bank ini menawarkan kartu kredit. Ya kan? Ditawarkanlah ke si klien. Dapat. Nggak berapa lama ditelepon langsung. Waktu dapat ini hari ini jam ini diterima, nggak berapa lama ditelepon. Kami dari BRI Pak. Oh. Pakai suara delete. Kami dari kartu kredit si A katanya. Konfirmasi Pak, minta apanya udah didapatkah ininya? Dapat. Berapa nomor apanya, akunnya apanya? Udah dilihat apanya gitu kan. Ya udah jadi milik orang lain. Habis semua isi semua dia masuk ke rekening dana orang lain. Persis seperti macam itu. Makanya saya bilang itu kan privasi. Kalau saya bilang kau urusannya kau siapa kau gitu. Minta. Iya. Itu termasuk phishing. Kita pancing kan gitu kan. Tapi mereka mengaku kami dari bank ini. Bapak udah dapat terima kak kartu kreditnya gini udah coba Pak ini Pak ada itu ininya ya Pak gini kan dikit orang awam kan nggak ngerti padahal kegunaan si A ini membuat kartu kredit itu untuk dana juga maksudnya ada transaksi dana misalnya orang bayar rekening listrik sama dia orang beli pulsa sama dia gitu akhirnya begitu isinya katakanlah kalau nggak salah 10 juta gitu ya pagu dari kartu kredit itu habis semua kalau dilihat dari historinya waktu dia ngelapor tersedot masuk ke dana orang lain habis itu dia dikejar disuruh bayar Luar biasa ya Pak ya. Nggak usah Serangan. Itu kan phishing. Jadi banyak macam itu termasuk phishing. Itu termasuk keamanan sih. Ya, itu yang perlu kalian amankan. Iya. Jadi tidak hanya dari secara teknis kita mau serang server, mau serang handphone, mau serang itu termasuk. Sekarang banyak jenis-jenis maling itu. Iya. Sistem informasi kan namanya keamanan sistem itu kan termasuk sistem informasi semua kan. Kan Pulsa. dia berdasarkan kemajuan teknologi. Jadi maling itu kan makin pintar dia.
makin pintar maling, makin pintar juga orang yang Kayak menjaganya. pinjol juga kan, Kak, pinjol. Eh. Kak, pinjol kan di WA diteleponin, tapi nggak ada minjam, telepon saya dapat dari mana namanya Iya, gitu mungkin juga. apa? Makanya mohon maaf sekarang kalau bisa ada orang telepon ke saya nggak saya kenal itu langsung nggak mau saya angkat, langsung saya reject. Apa nomor luar ya Pak ya? Ya, nomor nomor Amerika ya Pak Iya. ya? Kok berapa awalnya kosong gitu. Iya, langsung saya reject. Kalau mau telepon kalau bisa ya SMS dulu atau WhatsApp dulu kan gitu. Iya. Kalau zaman dulu phishing itu yang terkenal tuh, ingat nggak? Kalau Iya. begitu masuk ke email kita, saya dari warga Iya, Nigeria benar, karena benar. kami Oh, iya. karena kami perang gitu, Iya, jadi iya, saya iya. punya dapat uang, jadi Iya. mau meletakkan uang di kemana? Iya. Bisa nggak minta nomor rekening kamu itu? Saya punya harta karun. Phishing lah. Mana betul itu? Pak nerima email itu? Aduh, Karun, ya. saya punya Dia harta punya karun, udah. nggak ada itu phishing lah bu. Iya, sama itu. Itu sering dulu tuh Pak Iya Bang. di email itu ya. Di email tuh Pak Putra. Apalagi ini mengenai apa Pak, zaman AI sekarang lebih banyak lagi Pak ya. Oh, penipuan. AI. Jangankan wajah kita ditiru, suaranya bisa dikloning. Iya, suara muka Bisa kita bisa di-cloning. di-cloning. Itu Pak Surabil. Oh, iya. Itu juga cara dia mengetahui diajari nggak tuh di situ AI ke penipuan dari AI itu. Pastinya bisa kita ini kan, pasti kita bisa kalau kita lihat dari apa namanya, kalau lihat dari videonya kan nggak smooth itu, agak kaku dia kalau terbuat dari AI itu. Dari pergerakannya dia kan monoton. Misalnya nih saya pidato nih, gini. Kalau Ada dia loh, Pak, AI yang udah smooth itu udah ada. nggak Ada. juga lah. Enggak, AI yang berbayar itu smooth. Iya, sudah ada juga. Belum pernah. Mungkin ya, tapi cobalah nanti saya lihat lah. Maksudnya begini, Banyak dapat memang. semua ada gini. Biasanya pergerakannya itu agak kaku. Satu dia gini-gini lah ya gitu-gitu aja kan model. Habis itu kan kalau saya langsung di video ini kan saya banyak gaya begini begitu, ketawa cekikian Caranya gitu. kita ngawalnya Pak, pegang hidung gitu mungkin kan. Bisa nggak dia pegang hidung? Iya bisa jadi. Gitu. Kalau live ya, biasanya kan banyak itu. Ini Siano, tolonglah transfer ini gini Pak. Ini saya lagi nggak ada uang lagi nih Pak. Tolonglah transfer ini saya Ina gitu lagi di ini ya gitu kan ditransfer bapaknya. Padahal itu AI. Iya. Iya. Padahal itu video anaknya tapi dibuat dari AI. Iya. Kebetulan Jadi saya diambilnya dari yang kita posting di Facebook kita ya Pak ya? Iya. Dari situ diambil. Betul. Phishing itu juga yang sering tersebar dia di yang biasa orang kan. Pak, ada ini Pak. Ada apa namanya? Si Male, kawan Male itu. Ada apa? Rapli nggak? Apa namanya? Pak, ini siapa Pak? Iya katanya. Kenapa? Ini anak bapak nih lagi ketangkep polisi nih karena Iya, narkoba iya, gitu. Atau Pak, ini anak bapak nih lagi kecelakaan nih gini ya gitu. Baru nanti kenal. Siapa ini? Anakku iya. Yang mana gini? Anak gue di rumah katanya gini gitu. Yang dulu aja Pak, sekedar suara aja ini dari polisi anak bapak Iya. bisa ketipu, Bisa apalagi yang ketipu. sekarang Pak. Iya. Sudah itu Pak, ada ini kasus yang terbaru nih Pak. Ternyata bukti tagihan transfer Pak atau Iya, itu betul. bisa melalui ChatGPT bisa Pak. Sampai warna itu detail tuh Pak. Merubah nama, merubah nomor rekeningnya dirubahnya gitu. Itu kan banyak kejadian tuh seperti di apa Pak? Minimarket itu kan Pak. Iya. Ibu-ibu ya kan. Bisa. Nah, itu Bisa. luar biasa. Memang luar biasa. Jadi untuk kita transaksi jual beli harus hati-hati, kita cek dulu di banking kita masuk enggak itu, jangan langsung percaya aja gitu ya kan. Iya. Percayanya dengan bukti Iya. setoran. Iya. Itu udah gampang kali kan sekarang kan tinggal di scan atau tinggal kita edit kan. Iya. Tinggal kita edit, kita scan, kita edit. Mau dia format PDF kita jadikan Word atau sebaliknya Word jadikan Iya. PDF. Sekarang kan udah banyak toolsnya Udah banyak online. tuh gratis ya Pak. Nah, gratis tinggal. Makanya nih nggak tahu kita di zaman yang sekarang canggih nih dengan digital nih kita tak tahu mana yang otentik dan mana yang enggak, mana yang asli mana yang enggak, susah. Dan itu udah banyak tuh sekarang tentang masalah kita harus kritis terhadap AI ini. Kan banyak penipuan kan dalam bentuk AI ini. Jadi itu tadi memang dia
kejahatan ini memang terus ada dan modusnya banyak macam. Dan kita harus semakin pintar. Semakin Harus pintar, semakin ya. Harus semakin pintar. Ada yang saya mau jual mobil lah, beginilah begitu. Mau dilelang ini Pak, Harus waspada. siap, harganya murah nih segini katanya. Nah, itulah yang itulah yang paling sering ya, yang telepon saya orang Polda itulah gitu. Nanti kok ditanya gitu, kok kapan kok keluar gitu, langsung ditutup gitu. Udah tahu itu. Tapi ada yang bandel loh, ada yang bandel Pak. Iya, Waktu saya pernah di Payakumbuh ditelepon gitu, gini. Jadi kok ya masalahnya, kok kapan kok keluar? Biar kita ngopi sekali. Dia udah tahu dia, langsung ketawa dia, alah Pak, ini kenapa aja nih cari duit? Iya, kok nggak boleh cari duit kayak gitu? Itu namanya nopo orang, nipu orang. Jadi ya malah dilayani Pak Putra. Dia udah tahu keduanya, tapi dia, alah Pak, jangan gitu lah Pak, ini kan ya. Tapi bisa begitu ya. iya, udah kalau kau keluar jumpain aku lah, aku bilang gitu ya kan. Iya loh Pak, jangan gitu lah Pak, gini. Aduh pula yang dilawan dia gitu. Jadi itulah, tapi itulah Kak, maksudnya keamanan sistem informasi ini kan memang sangat-sangat luas, tidak hanya dari sisi aplikasi, server, jaringan, tapi kan kayak gini kan perlu kita ini kan, perlu ini kita edukasi lah ke masyarakat. Kalau ada yang begini, kalau ada yang telepon ini begini, kalau ada SMS begini, kalau ada yang chatting ini begini gitu deh. Apalagi kalau ada yang membuat link-link ini, Anda mendapatkan bonus, nomor rahim Anda dapatkan mobil kan gitu kan. Iya. Silakan klik link ini, diklik memang ada nomor kita gitu. Ih, dapat ini kita. Begitu kita hubungi, ujung-ujungnya transfer dulu gitu ya. Jadi Pak, dulu pernah ya Pak ya. Iya. Jadi teman saya ini dihacker lah, Facebooknya. Jadi postingan tuh porno-porno. Jadi saya komentar di situ. Ini kamu penjahat, pokoknya saya maki-maki lah di situ deh. Kan. Serahkan, saya bilang serahkan akun Facebook teman saya ini. Iya. Kalau nggak saya laporin ke polisi. Iya. Beberapa saat kemudian Facebook saya dihacker Pak. Sama dia. Sama dia, kok bisa gitu? itulah Kok bisa? dia. Ini- Luar biasa. Padahal saya sudah banyak istilahnya pengamanan sudah banyak, pakai password, Iya. dengan email gitu. Ini yang banyak. Makanya sekarang kan Gitu. sekarang kalau apa namanya? Sekarang kalau kalau yang terbaru, kalau kita Facebook, Iya. begitu kita masuk nanti ada notifikasi ke email kita. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya dia konfirmasi Iya. apakah ini benar kamu atau orang lain. Iya. Jadi wilayah di mana nanti dia ada notifikasinya. Iya, notifikasi. Misalnya di Jawa gitu. Sementara kita di Medan gitu Iya, kan. itu fitur terbaru tuh Pak Putra. Iya. Dulu Facebook nggak ada gitu. Itulah saking secure-nya. Iya. Jadi sekarang udah sangat secure. Artinya konfirmasinya berlapis-lapis. Iya. Apakah Anda nanti misalnya saya nih masuk nih Facebook nih atau masuk akun Instagram atau yang lain, atau saya buka email nih Pak Putra. Begitu saya buka email, nanti di email saya nanti tertulis tuh ada yang sedang melakukan akses email Anda gini ya gitu. Ya kalau kita sendiri ya kita abaikan. Iya. Cuman kan kalau orang lain, kok bisa orang lain ya gitu. Cuman itu tadi, makanya ya hati-hatilah. Kita juga saya Pak Putra nggak pernah saya cantumkan di sosial media nomor handphone saya Pak Putra. Iya. Kalau untuk bisnisnya gimana Pak? Kadang orang bisnis kan Ya bisa ya kan, itu juga kendalanya kan gitu kan. Iya. Ya kalau bisa kita ada yang untuk bisnis, ada yang untuk inilah untuk privasi kan gitu kan. Kalaunya memang mau berbisnis itu lebih aman lagi kan. Kalau yang berbisnis ini segala yang privasi itu letaknya di akun bank, Iya. aplikasi yang di privasi. Kalau yang ini ya ini. Iya. Kalau bagi saya ya, kalau kita punya store atau toko, buat aja kita akun baru khusus untuk toko kita, bukan untuk privasi kita. iya. Itu lebih aman. Makanya ya tergantung kita lah ini mau mandi kita untuk menyikapi sekarang banyak pencuri nih Bu. Banyak pokoknya. Pak, ini Pak ada berita kan Pak, Ah. paket ninja itu Pak, paket ninja express itu Pak. Hmm. 10.000 data pelanggan yang dicuri sama orang itu tuh kayak mana caranya Pak? Modus penipuan orang itu. Orang itu jadinya percaya, jadi ngirim paketnya itu kosong gitu, kayak perca ataupun koran Iya. dikirim orang itu. Terus Dari modus penipuan dari 1.000 pelanggannya itu Pak, maksudnya kan paket. ya orang itu kan perlunya data aja kan Bu. Datanya. Perlu datanya aja itu. Karena data itu Itu bisa sampai 1.000 pelanggan dalam
Maksudnya dia mendapatkan pelanggannya itu. Iya, 10.000 pelanggan big COD, tapi kirimannya itu kayak perca, koran. Ya artinya begini, dari mana dia dapat data itu kan gitu kan? Iya. Data pelanggan itu yang dikirimkan 10.000 itu. Nah itu tadi, sekarang kan ingat data yang kita di PDN itu, data kita di kementerian itu Iya. yang bocor. Itu salah satunya ya tinggal disedot aja lah data itu. Iya. Sekarang kita membuat apa namanya? Tokopedia atau apa, pokoknya hal-hal yang nanti bersifatnya sosial media. Kenapa kita gratis? Karena yang diperlukan orang itu sebenarnya data kita. Data itu yang paling penting sekarang. Kalau kita pesan paket gitu ya, Pak? Iya. Data itu yang paling penting sekarang. Kirim nama, alamat, nomor Iya. handphone. Dan udah banyak orang mau bertransaksi, mintalah data kalian berapa? 10.000, aku kasih 1.000 data 1 juta mau nggak gitu. Ini datanya gitu. Jadi udah orang tuh model-model marketing itu ya tinggal membroadcast berita atau dari data yang mereka dapatkan itu. Begitu mudahnya Pak ya dicuri data. Iya, Pak, dicuri ya? data kita, Yang diambil satu bundel. Itu ya kebocoran lah kan Iya. gitu kan. Cara Ya, atasnya apa? ya udah terlanjur kita diambil Bu datanya dari katakanlah yang PDN kita data itu kan ada apa namanya yang nggak ada backup datanya itu kan ada kan. Ya udah kalau sudah diambil orang, saya mencuri nih udah datanya, udahlah kami tebus datanya, nanti balik lagi, nanti balikanlah data kami, ya tebuslah berapa sekian triliun atau sekian miliar, saya kasihkan data itu. Tapi apa murni semuanya saya kasihkan data itu? Gak akan mungkin. Kalau saya udah pegang pasti udah kopikan aja kasih sama dia, atau udah saya copy yang aslinya kasihnya sama dia, udah selesai. Karena data ini sekarang Bu dijual, mahal betul ini. Ini keperluannya kalau orang mau pemilu iya. Iya. Partai-partai ya Pak ya. Ya, pemilu atau marketing, tinggal di broadcast aja tuh. Bisa Sekarang dijual memang data itu. Iya. Apalagi fotokopi KTP kita. Iya. Bisa dijual itu untuk partai politik. Berarti kan pada intinya kan memang tadi kita kayak Bapak bilang di Prodi Keamanan Sistem Informasi Politik Iya. Nasional itu preventif ya. ya sifatnya kita preventif, mencegah, Iya. bukan namanya keamanan kan. Kita security-nya kita bukan mencetak Iya. hacker. Jadi kita mencegah lah jangan Iya. terjadinya pencurian itu. Iya, ya dibuatlah firewall-nya Iya. yang Ya, nanti kita ya, akan di sini pelajari nanti itu. kita dipelajari. Iya, Buat nanti kan kita firewall. pelajari firewall itu apa, NAT itu apa, routing itu apa, terus bagaimana mendesain data center kalau misalnya itu kita petakan dulu aplikasinya apa. Nanti kita macam mana data centernya, di mana letak demilitary zone-nya, atau kita buat firewall itu berlapis, atau kita buat kebijakan server ini hanya bisa diakses oleh IP tertentu lokal ya. Kita buat itu. Termasuk yang paling penting adalah backup data. Iya, backup data. Backup data itu bukan manual ya, secara otomatis kita akan ajari skripnya ke mahasiswa, men-script backup data itu automatically. Misalnya setiap jam 12 lewat 5 menit data itu di backup dan dikirim ke server yang lain di cloud. Iya. Nah itu nanti kita pelajari. Berarti Ya, jadi otomatis, bukan artinya kita jam 12 tengah malam 05 kita ketik habis itu. Nah, enggak. Ketik. Itu semuanya itu namanya istilahnya cron jobs. Di dalam operating Linux namanya cron job. Jadi itu automatically nanti dia akan mengirimkan data itu nanti akan ke server atau di cloud lain. Ya semakin banyak yang kita kirim ke tempat backup yang lain, itu membuat peluang hilang semakin kecil kan gitu kan. Kalau Iya. sama kayak kita data backupnya di mana, di flash disk mana, cuma satu, enggak ada 3 nih kita backup, wah kan makin bagus. Ya itu aja kita backup dan kita garansikan data itu kalau hilang, seandainya hilang tidak sampai 1 jam data itu kembali. Dan satu lagi bisa untuk direstore. Karena Jangan sudah ada di backup. Ya, jangan kita backup tapi nggak bisa direstore sama aja. Iya, benar Pak. Itu Ada backup. yang backup tapi nggak bisa restore Pak? Ada, banyak. Banyak. Ada. Pandainya backup aja Pak, Ini nggak pandai restore. tapi nggak bisa restore. Banyak. Jadi Banyak memang. itu. Nah termasuk ada beberapa banyak ya, bukan berapa banyak ya. Ada kasus di pengadilan sidang gitu. Dia mendelete data dan data itu bisa kita balikkan ke semula. Bisa.
mudah-mudahan kita bukannya takabur ya, itu keamanan sistem informasi. Pasti berpikir kan, yang menonton podcast kita. Iya. Bapak ini banyak kali lah taunya, banyak kali tahu ya kan. Mungkin karena banyak pengalaman, informasi yang terbaru, kita mengenai Bapak ini. Bapak ini mau share pengalaman Pak tentang yang Bapak menjadi perwakilan yang di PBB Pak. Jadi Bapak ini pernah mewakili Indonesia loh, bukan Sumatera Utara, bukan Medan, tapi Betul, Indonesia. saya bilang tadi, kan? Mewakili Indonesia untuk di PBB. Ngapain Pak di PBB itu? Cakap-cakap, nggak cakap-cakap loh, nggak cakap-cakap. Ngapain Pak kemarin Pak? Itu Pak. Ya, programnya kemarin tuh kami ada 2 bulan di PBB, habis itu sambung lagi saya 3 bulan, jadi ada total lebih kurang 5 bulan atau 6 bulan lah kalau salah. Dari Indonesia Bapak sendiri? Untuk yang pertama kali itu kami 4 orang. Kami dari mewakili relawan TIK, kami 4 orang. Saya, terus yang dari Temanggung, dari Banyuwangi, sama dari Jawa Barat ada lupa saya. Jadi ada berempat gitu. Nah setelah program ini selesai dari relawan TIK, saya dipanggil tapi saya sendiri. Nah yang itu yang ditawari selama 3 bulan itu saya ditawari untuk kemarin itu program yang membangun network monitoring system. Nah network monitoring system tuh gini maksudnya, kebetulan USONET itu membangun warnet di desa-desa. PBB ini program PBB ya, ITU, International Telecommunication Union. ITU jadi di bawah UN agency dia. Maksudnya gini, kalau WHO kan kesehatannya, ya, UNESCO pendidikan dan kebudayaan. Kalau IT-nya untuk di PBB itu namanya ITU, International Telecommunication Union. Nah kebetulan head office-nya untuk regional Asia Pasifik itu letaknya di Bangkok. Jadi saya di Bangkok kerja. Ya, jadi saya kemarin tuh membangun network monitoring system. Maksudnya network monitoring system dari bahasanya kan udah network monitoring system. Jadi artinya warnet yang dibangun oleh PBB itu namanya USONET di desa-desa terpelosok ini, bahkan saya sampai ke perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Pokoknya di balik gunung sana itu udah masuk Myanmar gitu kan. Itu Mau nama tempatnya, di Chiang Mai di atasnya lagi gitu kan. Nah di situ intinya gini, warnet yang dibangun USONET itu di daerah-daerah, di sekolah-sekolah itu mau dikontrol. Kira-kira orang tuh aksesnya apa aja sih di desa itu? Setiap warnet itu kira-kira lebih banyak orang desa ini kira-kira Mau nyari apa? aksesnya apa sih? Itu namanya network monitoring system. Jadi kita ambil network traffic orang tuh, orang ini kemana sih? Nah saya pada saat itu dengan menggunakan Zabbix gitu. Aplikasi network monitoring system ini banyak, ada Kekti, ada Nagios, ada Protomius, ditambah ada banyak lah. Nah termasuk yang saya pilih Zabbix. Zabbix itu ya kalau ya memang open source ya, open source tapi lebih handal lah. Jadi semua network traffic orang-orang yang ada di USONET itu bisa kita tangkap. Tujuannya untuk apa? Untuk riset sebenarnya. Data-data di desa-desa ini, orang-orang di desa ini main internet yang dibangun oleh PBB ini main apa sih sebenarnya? Apa sih kemauannya gitu. Gitu. Jadi itulah, jadi menjadi bahan lah untuk mereka. Digaji lah ya Pak. Oh digaji lah pastilah. Kan? Sangat menarik ini ya. Bukan cuma dapat pengalaman, dapat duit juga ya kan. Gajinya ya dolar. Dolar lagi aja apa lagi. Satu tim saya itu ya orang Korea, orang Thailand sendiri, ada orang Australia ya atasannya. Ada juga orang Jepang, tapi dia di tempat yang lainnya gitu, di divisi yang lain. Kalau yang satu tim sama saya itu orang Korea ada 3 orang, sama orang Thailand lah. Oke Pak, ini ada yang mau bertanya nih Pak yang Di live di chat channel kita. YouTube Iya. kita. Ada Ini dari Sri Mulyani. Dia pertanyaannya, saya mau bertanya Pak, peluang karir apa yang kita dapat setelah lulus dari kampus Politeknik Hasan Abdi? Gitu Pak. Mungkin Bu Sri juga bisa bantu. Kalau kuliah di Politeknik Hasan Abdi itu
apalagi jurusan salah satu jurusan keamanan sistem informasi. Jadi kita ini kan nggak zaman, apalagi Gen Z sekarang ya kan. Nanti disuruh lembur, apa hak kamu nyuruh saya lembur? Yeah. Saya punya hak asasi, kan gitu ya kan. Jadi kalian tuh bisa kerja, nggak perlu datang ke kantor. Jam kerja kalian atur sendiri. Kalian mau kerja tengah malam sampai subuh, ya kan Pak? Iya. Kalian sendiri yang ngatur. Betul. Apa itu profesinya? Ya kalian bisa, misal analisis monitoring server, Ya, ya kan Pak? bisa. Monitoring server atau analisis data, Ya. bisa. Iya. Data Oke Pak, analis, ya. apalagi Pak kerjaannya? Banyak lah kalau tamat dari sini, namanya politeknik ya. Iya. Iya. Politeknik ini lebih ke praktikal 60%. Jadi mohon maaf nggak cakap-cakap aja nih. Nggak cakap-cakap aja. Mainnya terus gedebang langsung praktikal ya kan. Ya kita juga bisa menggaransi atau kita usahakan untuk begitu tamat kita salurkan lah nanti Langsung kerja. yang sudah buat MOU terhadap perusahaan. Dan komitmen kami adalah kami betul-betul bekerja sama dengan dunia industri. Nah, atau market di luar sana. Karena orang-orang industri inilah yang tahu market itu seperti apa yang dibutuhkan sekarang gitu. Jadi kita betul-betul harus update juga terhadap mereka dan kita akan mengakomodir apa kebutuhan dari dunia industri ini, terutama dalam industri cyber security atau industri dari software. Karena kita juga ada teknologi rekayasa perangkat lunak kan gitu kan, yang mungkin akan dikombinkan dengan keamanan ataupun kita kan ada juga kebijakan dan manajemen pajak yang mudah-mudahan kita main di data analis dengan menggunakan dengan bahasa pemrograman Python dengan orang-orang pajak ini kan, atau lagi nih kita garansikan nanti orang akuntansi ini akan belajar tentang data analis sampai ke data science-nya. Jadi dia bisa memprediksi saham mana yang naik? Ya. Perusahaan mana yang bakal untung? Ya, memprediksi nasabah ini pantas nggak dikasih kredit atau enggak gitu. Kayak sini ya pantas atau enggak kan gitu ya. Terus dia melirik ya kan. Kalau Atin kita kasih lah. Karena udah berbaik hati sebagai untuk Ternyata ada juga ya Pak ya, selain hacker yang nakal yang tadi Pak, Ya. itu termasuk peluang karir juga. Ada peretas etis namanya Pak. Peretas. Ethical hacker. Jadi menguji keamanan sistem dengan mencoba meretasnya secara legal untuk menemukan kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Itu tadi bilang Bapak penetration test. Itulah ethical hacker. Ethical hacker itu. Itu pentest Ya tadi. termasuk pentest dan jadi sebenarnya waktu pentest itu ethical hacker itu misalnya saya nih disuruh ngetes sebuah aplikasi kan terus. Nah, nanti saya akan memberikan kesimpulan di sini kelemahannya, di sini kekurangannya, di sini perlu ini patch-nya apa segala macam. Itu dia. Jadi dia akan memberitahukan. Ya hacker tuh ada yang hacker putih, ada yang hacker hitam. Nah, Hacker yang bayar hati. ilmu putih. Ilmu putih Ada yang bisa dia jebolkan, habis itu dia kasih taunya sama administrator, kelemahannya mau di sini Kayak gitu. dukun. Iya, Dukun gitu. ilmu putih. Makanya banyak aturan-aturan apalagi sekarang kan pernah nggak buat lihat website begitu kita klik halamannya itu kan banyak yang Bak-bak. bukan dienkripsi tuh panjang deh gitu huruf karakter apa semua Iya, panjang. benar. Ya itu sebenarnya salah satu teknis security supaya sebenarnya gini, salah satu kelemahan dari orang ini kan masalah manajemen file itu Bu. Jadi begitu buka website ini di folder mana, ini di folder mana, di folder mana itu ketahuan. Di folder ini. Katakanlah pakai MPC kan, tapi orang tahu kan. MPC itu kan metode visual view sama control. Jadi dia tahu dia ini mana ini. Nanti dia coba ku tes ini pakai folder ini apa isinya ini ya gitu. Iya. Dari foldernya ini. Nah, kalau dia tidak menanam security, dia bisa mengupload file di situ. Waktu dia mengupload suatu file di situ, itulah bisa menjadi backdoor dia. Oh, berarti si hacker itu sampai ke situ. Sampai ke situ. Makanya secara secure kalau boleh itu halaman website itu setelah top level domainnya misalnya Poltek. Linknya banyak-banyak ya kan? Iya, Ini habis juga itu banyak .id, apa-apa. habis itu Iya. slash ini dienkripsi semua. Bintang apa sampai sepanjang-panjangnya gitu. Jadi Bintang add semua lah. ya, jadi dia Absen. nggak tahu folder itu. Karena di folder itu nanti dia bisa dilacaknya. Begitu dia dapat, aku bisa nggak ngupload file di sini ya di foldernya gitu.
Itulah dia mengupload atau menanamkan backdoor. Termasuk nanti kenapa setiap orang membuat aplikasi itu harus verifikasi dengan menggunakan CAPTCA. Atau Ya. misalnya dengan Google yang mana ini tangga gitu, mana kan ini traffic. Nah, itu security. Kenapa? Karena dengan zaman kuantum komputer ini, kalau cuma hanya sekedar username password, ini saya kasih tahu nih ya. Username password, katakan kita buat aplikasi username password. Itu dengan kecepatan komputer sekarang, itu dengan brute force itu bisa Iya. diacaknya itu. Walaupun itu bisa sampai 2 hari, 24 jam, 2 kali 24 jam, 3, tapi dapat. Dengan artinya komputer itu mengkombinasikan. Turut dari semua karakter, huruf kecil, huruf besar itu dikombinasikan. Berapa? 8 karakter. Passwordnya juga sampai dia dapat. Setelah dia dapat, apalagi kan kuantum komputer kecepatannya sangat tinggi kan, biar dijebol. Nah, tapi dengan adanya CAPTCA itu nggak akan bisa. Iya, CAPTCA ya. CAPTCA itu berarti ada manusia yang mengklik. Iya, bukan Atau robot. Bukan robot. Bukan robot. Karena seperti ini Pak, dia kan ada yang mana coba kamu pilih rambu lalu lintas yang Iya, mana betul. kita klik, Iya. ya gitu kan Pak. Iya. Ya, seperti yang mana gambar sepeda. Iya. Tapi kalau AI gimana Pak? Nggak tetap Nggak nggak bisa bisa, ya? karena itu pasti human, pasti manusia yang Harus melakukan. manusia Iya. ya Pak. Salah satu yang sederhana adalah Iya, iya. puzzle itu dicocokkan, ditarik ini, Iya. cocok, ada kan? Iya, iya, iya. Nah, itu nggak akan mungkin mesin atau brute force yang akan mencoba itu, karena Iya. itu memang harus manusia yang mengklik, menggeserkan, Iya. cocok, gas, gitu deh. Sering situs web gitu ya Pak ya? Iya. CAPTCA itu kadang-kadang buat angkanya tuh sulit kita manusia Iya. itu kadang-kadang nggak bisa. Iya. Iya. Kenapa? Karena kan mau 2 kali kita Iya. balik Iya. Karena mesin nggak bisa membaca image itu. Iya. Image itu kan kayak gitu kan, ini apa karakternya? Kalau ini kan, nah tapi dengan ada, karena memang harus manusia yang melakukan itu, menggeser, mengklik, atau dia mengklik tep Iya. gitu, tep, nah, gitu. Nah biasanya kalau yang dari Google itu kerjasama dengan Google. Oh, berarti kalau lulus dari jurusan keamanan sistem informasi Iya. Politeknik Hasanip berarti Banyak nggak akan peluang nganggur ya. lah, nggak akan nganggur. Pasti banyak peluangnya dan Nggak akan nganggur. menghasilkan cuan ya Bu. Iya betul. Nah, nanti Pertanyaan berikutnya Pak. Oke. nanti jangan nanti kita buat grup hacker pula di sini. Oke, saya Mulyani, gimana puas dengan pernyataan Bu Sri atau apa? Puas apa? Sangat panjang pemaparannya tadi ya. Hah? Apa? Sri Mulyani. Oh, sering. Kalau Berarti salah dia tuh, ya, dia nanya sebenarnya masalah korteks itu tadi. kalau tertarik dengan apa untuk mendaftar di Politeknik Hasan Abdi itu silahkan, ada banyak akun di running text yang di bawah YouTube, silahkan dicari, searching di situ dan Ditelepon lah, ditelepon. ya kalau nanti mungkin nanti dikirim aja untuk pendaftaran yang Google-nya ya gitu, nanti dikirim, mana tahu nanti orang mendaftar dulu. Iya. Ya. Kita sampai nanti membangun server nanti kita di sini. Iya. Yang jelas pakai Linux dong. Iya. Nggak pakai proprietary atau Tunggu, atau ada. software bajak. Jadi ini ada apa Pak? Ada Pertanyaan lagi. channel YouTube, ada pertanyaan lagi Pak. Dari Renta. Renta Manurung. Ini pertanyaan ini Pak. Oh, iya. Pada saat ini Pak, semua serba digital, banyak sekali pencurian data dan itu sering terjadi. Adakah tips-tips tertentu agar data aman dan tidak gampang dicuri? Itu yang kita bicarakan dari tadi Iya. Pak ya. Iya. Mungkin lebih rinci Pak. Oke. Silakan Pak. Lebih rincinya lagi, Iya. pertama Iya. kita jangan meng-blow up atau mengupload data-data pribadi kita. Ya. Nah, terus yang kedua, banyak phishing. Phishing itu ada orang iseng mengirimkan WhatsApp, ternyata itu Ya. begitu diklik itu adalah sebuah aplikasi yang dia bisa menanamkan backdoor di dalam smartphone kita. Ya. Itu bisa, dan biasanya .apk. Hah? Pernah kalah. Jadi artinya kalau saya bilang orang-orang awam Indonesia ini lebih ke seperti yang saya bilang tadi, lebih ke dia kenanya itu di phishing aja. Di phishing itu Iya. artinya dipancing. Phishing itu memang dari kata awalnya phishing, memancing. Iya. Jadi dia kena pancingan, dia klik. Jadi ya kalau bisa ya itu tidak hanya itu, dari sisi levelnya hardware, kalau kita punya
komputer atau punya server, kita pasang firewall, kita pasang antivirus juga termasuk operating system itu harus update operating systemnya ya, dia terus diupdate, dan itu memang syarat ISO 27001. Kalau kita mau bekerja sama di kementerian, kalau kita mau bridging data NIK kita supaya dapat, syaratnya memang harus itu. Jadi biar aman. iya, ya menghack itu, jadi ya cukup. Terhacknya kan Pak, kayak Bapak bilang ada kan dari situs WA di WA kan Pak, Iya. link kan. Tapi bisa Pak semua di package-nya loh Pak. Kemarin Pak ATM terbobol Pak, Iya. Telkomsel juga terbobol Iya. Pak, kan pakai kartu halus. Iya. Setelah itu dana pokoknya aplikasi digital Pak Iya. terbobol Pak. Itu kayak mana lah Pak cara kita supaya safety Pak, lebih safety lah Pak. Ya lebih safety-nya kita betul-betul kalau ada WhatsApp yang orang mau mengundang kita untuk mengklik sesuatu atau Iya, membuka sesuatu jangan itu klik. jangan. Nah, secara detail. Tapi jangan semua kita curigai ya. Kalau .pdf ya enggak lah. Karena kan sifatnya Iya, Pak. File ada apa Pak yang biasanya Pak? ya .apk itu. Oh. .apk dan itu tahu TeamViewer. Iya. Ya udah aplikasinya persis seperti itu begitu kita install. Tapi bukan versinya TeamViewer, artinya versinya orang membuat sendiri yang dia TeamViewer tidak itu kan nampak. ada Kalau TeamViewer itu kalau kita akses ada kita CC, mesti iya, CC dari kita dan ya CC dari tujuan. mesti approve dari klien atau ini desk dia perlu approve dari. Kalau ini enggak, dia memasang backdoor pintu belakang, dia bisa masuk dari seperti kayak keylogger lah. Oh, berarti semua aplikasi yang ada di handphone langsung terhack otomatis ya Pak ya? Yang Bukan terhack, dia bisa membaca semua isinya dan dia mau membuka begitu buka Living Mandiri atau aplikasi BCA atau BSI, begitu masukkan username password dia tahu Terbaca. terbaca. hanya satu bank yang kena Pak, ada lah Pak. Tapi kalau yang lain aman kebilang, cuma satu itu dia sudah bawa. Mungkin pada saat itu aja nih yang dia transaksi yang dia nampak, yang lain nggak Iya. kan nggak dipantengin terus 24 jam gini kan handphonenya. Tahunya Pak langsung itu Pak langsung terblokir semua Pak, langsung blokir kalau ada. Ya langsung blokir. Solusinya salah satunya ya, kalau memang yang orang yang pintar dicari, abis itu tengok ada aplikasi yang rasanya kita curiga ini kayaknya nggak pernah aku install ini gitu. Atau kalau mau lebih apa lagi reset aja. Iya, riset lah Pak. Ya di reset. Cuman kan sayang data kita install ulang balik kan cukup capek kan gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya saya pernah bukan ngalami, sengaja. Sengaja ya Pak. Iya, tapi memang ada aplikasi tersebut. Langsung saya delete. Begitu saya buat manager sistem, manager application terus ini dia ini. Nah, saya curiga saya terus langsung lah saya delete. Thread selesai. .apk memang. Oh, sudah pakai Iya. ya Pak ya. Ya, APK itu kan memang aplikasi untuknya Android. Iya. Nah, makanya sangat Kenapa Pak Android aja sih bisa dibobol Pak? Kalau untuk Apple agak susah Pak, agak sulit ya kan? mungkin lebih selektif. Saya nggak tahu sih memang. Tapi itu jadi tadi pertanyaan siapa tadi si Renta Manurung tadi. Jadi tidak hanya itu. Tadi saya udah terpikir apa lagi tadi. Di Gmail gimana tuh Pak? Di Gmail. Biasanya orang biasa-biasa tuh di Gmail dibobol ya. Iya. Jadi hati-hati juga. Gini satu lagi, setiap kita membuka aplikasi pastikan kita sudah log out. Oh iya iya. Nah, karena kalau waktu kita buka email kita, dan saya sering itu, begitu saya masuk warnet, begitu saya buka Gmail, ini masih terbuka email orang lain. Dari situ ya Pak ya. Nah, itu session logoutnya Iya iya. belum. Kalau dia begitu logout, session kita user itu terhapus semua, Iya. dalam bentuk aplikasi. Nah, itu bisa kita pelajari kalau dari bahasa pemrograman, katakanlah dengan menggunakan PHP. Jadi session logoutnya itu terdelete semua habis. Jadi ada orang, ya itu tadi saya bilang, kalau udah email yang dia kuasai, habislah akun semua kita. Kenapa? Karena begitu kita masuk Facebook atau Instagram, saya lupa password, forgot password. Nah, konfirmasi ke email, dimasukkan ke email kita. Emailnya milik orang lain, ya udahlah. Jadi ya habislah semuanya. Jadi itu tidak, kita betul-betul juga selektif dan juga jangan klik sembarangan ya, jangan juga kan.
jangan sembarangan kita memberikan identitas data kita, apalagi KTP kan gitu. KTP aja selembar aja kita udah bisa milik orang lain, udah buat pinjol orang kan gitu kan. Apalagi share foto KTP kita di grup-grup WhatsApp. Ya, hati-hati ya. kan. Nah, bisa disalahgunakan. Ya kalau misalnya kita ada yang percaya, Sosial. ya nggak ada masalah. Cuman kita kasih tahu ini kirim soft copy KTP aku, tapi nggak boleh tersebar sama orang lain. Yang yang kita percaya lah. Iya. Kalau sama orang kan, apalagi itu di sosial media yang semua orang bisa nampak kan itu. Terus apalagi tadi ada terpikir saya yang lebih kritikal tadi, itu tadi ya itu banyak SOP-nya sih sebenarnya, bukan SOP maksudnya. Kita sebagai pengguna ini lebih banyak keteledoran. Iya. Kita nggak sadar ceroboh, dan kita memang nggak tahu orang awam itu. Iya. Nah itu dia masalahnya. Itu kadang berseliweran seperti video-video porno Pak, itu main klik aja. Itu dia. Tadi itu yang saya mau bilang. Jadi jangan sekali Klik aja, membuka-buka, karena ini bukan 1-2 orang ya, banyak kali orang ini kalau udah kena. Iya. Pak Surabil ini kenapa nih? Ketahuan dia mengklik itu Pak. Iya. Ada orang nanti kan bilang, Pak Surabil ini di Facebook saya ini kenapa yang rel ini munculnya porno semua ya? Bapak memang pilih ke situ ya kan, promosi ke situ. Nah, satu lagi, jangan kita membuka website yang tidak ofisial. Katakan biasanya ya itu yang mengandung yang tidak benar, pornografis, judul atau yang sifatnya kekerasan video itu, jangan pernah kita buka. Kenapa? Begitu kita buka itu banyak, begitu kita klik itu banyak spam yang nempel ke browser kita atau nempel ke aplikasi kita. Dia nempel gitu. Dan tanpa pengetahuan kita sudah menyebarkan video porno ke orang lain, padahal kita nggak melakukannya. Tapi itu sebenarnya spam tadi itu malware, malicious software. Jadi cara menghapusnya kita clearkan historinya. Kalau itu di browser ya, clearkan history. Kalau di aplikasi di Android tuh gitu juga, clearkan historinya. Ya, kalau bisa dihapus, di-clearkan historinya, habis itu install ulang aja lagi. Termasuk browser gitu. Dia ada tanpa kita sadari ada mungkin extension yang nempel tanpa kita sadari gitu terinstall gitu. Orang awam kan kalau bisa terbuka nih klik aja nih. Kok bisa nih terbuka, tinggal klik. Apalagi kalau udah membuka judul atau aplikasi porno gitu yang aneh. Begitu kita klik pasti nanti ada yang yang pop up sendiri, buka dia nanti mengganggu dia. Itu diklik. Udah gitu orang awam begitu bukan di close ya, tapi diklikannya udah pasti kena nempel lah itu. Nah ya termasuk antivirus juga gitu kan. Jadi memang ya kita betul-betul selektif dan betul-betul Antivirus berbayar ya Pak ya? Antivirus juga ya. Berbayar otomatis. ini agak sensitif. Iya, lagi? Idealnya saya berbayar. Jadi sebagai imbauan aja ini kan begitu. Firewall itu antivirus itu Pak? Bukan. Firewall bukan antivirus. Oh, bukan. Iya. Antivirus. Firewall itu dia di depan. Ya. Nah, dia di depan artinya apa yang boleh masuk, apa yang boleh keluar diizinkan gitu. Ya kalau tidak ada dalam aturan itu, berarti itu boleh masuk. Kalau ada yang ditulis dalam aturan itu, berarti itu di reject atau di drop. Nah, misalnya saya membuat aturan di firewall bahwasannya semua orang tidak boleh mengakses ke server ini dengan port 80, itu di reject atau di drop. Ya udah, begitu masuk di reject dan di drop, selesai. Nah itulah dia. Semakin hangat kayak Pak perbincangan kita nih Pak di channel YouTube ini Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak yang ketiga nih Pak. Di luar pun yang panas juga hangat juga. Iya, berarti semakin banyak yang tertarik ini Pak untuk menonton ini Pak ya. Nah, ini ada Pak dari Rahmadani 06. Pertanyaannya, kenapa ya Pak kita harus mengetahui tentang keamanan sistem informasi dan apa manfaat yang kita dapat Pak? Gitu. Nah, ya sekarang seperti Ibu bilang tadi, Ibu Sri bilang, ya kejahatan itu sekarang tidak hanya kejahatan fisik, perang pun juga sekarang nggak hanya perang fisik, tapi sekarang udah digital. Nah itulah manfaatnya kita juga harus melek IT, artinya kita memang melek semuanya, semua udah di tangan kita nih semua.
apa yang kita lakukan sudah di tangan kita. Kalau kita mau belanja udah tinggal ini, mau pesan Iya. ke Shopee tinggal ini kan gitu. Iya. Ya mau tak mau kita memang harus tahu tentang security itu sendiri. Iya. Jadi harus tahu. Iya, ya harus tahu kan gitu kan. Ya memang harus tahu itu manfaatnya itu. Kalau keuntungannya ya memang kita ya tidak sedikit orang kan aku nggak pernah aku mesan barang ini kok bisa datang kan gitu ya, ternyata akun Shopee-nya udah dibajak orang lain. Iya. Nah bisa jadi kan gitu. Kasus judul juga ya Pak ya. Saya rasanya nggak pernah minjem uang, kok ini ditagih. Gitu. Itu pinjol. Iya, pinjol. Iya. Pak KTP Iya. Iya. tiba-tiba Betul. terbayarkan aja per bulannya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ini siapa nih? pertanyaan keempat ini Pak ya. Ini maksudnya dari WhatsApp yang mana nih sekarang? Masuknya dari YouTube. YouTube, Pak. YouTube, Saya tipnya pertanyaan share ke YouTube. WhatsApp. Oh. Ini pernah kemana ya? Iya. Jadi, Banyak Pak, juga ya. Lumayan banyak. Berarti banyak yang nonton nih Pak. Iya, enggak karena keamanan sistem informasi seperti kata Bu Sri tadi, satu-satunya di Sumatera kan ini. Iya. Ya mudah-mudahan lah kita kan Iya. kita mainnya ke praktikal aja. Terus kalau bisa kita tidur sini kita untuk mengoprek atau mempelajari sesuatu kan gitu Ya, kan. ada hotel Pak di sebelah. Berarti kalau apa kan untuk praktek mahasiswanya nanti disuruh coba kalian retas jaringan kita sendiri. Coba kalian retas jaringan kita sendiri. Boleh aja. Kalau yang berhasil meretas, bapaknya Pak Irul pun nggak bagus. Pak Irul pun nggak bagus Pak kata. Kalau saya secara detail semua port ditutup kecuali yang kita perlukan, udah selesai. Gitu ya. Oke Pak. Ya, lanjut, pertanyaan Pak. selanjutnya. Ya, pertanyaan Apa tuh, selanjutnya. Pak Putra? Dari Rahmat Jaya 22. Ini banyak 0622 itu apa maksudnya? Ini mungkin email ya Pak. Oke. Maksudnya Pak. YouTube, nama YouTube. Oke, sip. Karena Rahmat Jaya ini kan udah kebanyakan Pak, jadi jadi nggak bisa dibuat nama. Bukan gitu. waktu- Kalau buka email saya surabil@gmail.com ih, bisa ya original ya gitu. Iya, Karena iya. berapa tahun Bapak, apa Pak ada yang nyeplak Pak? bukan neplak, saya kan orang lama. Surabil itu mungkin jarang namanya. bukan begitu. Bukan gitu Pak Putra. Waktu Gmail itu dibuat saya ikut. Jadi saya buat akun. Sama ya. Iya, karena- banyak yang bilang gitu. Ih, Pak Surabil emailnya bisa ya surabil@gmail.com. Padahal nama Surabil tuh banyak loh di Banyak, dunia. ya. Di Malaysia banyak nama Surabil. Ya, kan saya yang buat server itu. Kalau sekiranya kan Pak, sekiranya sudah ada yang punya, tinggal U-nya jadi O ya Pak. Oh, iya. Bisa. Ya biasanya kan kalau misalnya udah ada kan saya buat ada Surabil 75, Surabil 27 kan gitu. Oke Pak ya. Itu udah ngalur ngidul gitu. Rahmat Jaya 22. Ini Rahmat Jaya 22. Pertanyaannya Pak, saya ingin bertanya Pak, apakah kuliah di jurusan keamanan sistem informasi akan membantu kita menghadapi segala kejahatan pencurian online? Iya, udah pasti. Pasti ya, Pak, ya? Pastilah. Insya Allah pastilah. Kalau kita akan kan tidak kita tadi kan prinsipnya kita bukan menjadi hacker, tapi kita mempreventif, mencegah. Kita keamanan, kita security, kita sebagai satpamnya. Jaga diri ya. Iya, dan tetap kita yang namanya pencuri lebih update memang dari security-nya. Dan kita solusinya ada terus ya Pak? Ya, tapi itu namanya apa namanya reaction. Iya. Kalau seharusnya kan proaktif, sebelum terjadi kita udah tahu kan gitu. Itu lebih proaktif. Ya, pengamanan. Kalau reaction itu kan artinya setelah terjadi baru kita tengok ini apa masalahnya dan bagaimana pencegahannya kan gitu. Nah, kalau proaktif berarti sebelum terjadi itu kita udah melakukan preventif. Nah, itu riset saya lah S3 tuh. Itu riset saya S3 tuh. Maksudnya sebelum terjadi kita udah tahu. Kita udah memprediction. Nah, gitu. Nah, jadi kalau itu ya udah pasti kita mau mengamankan lah, bukan kita maksudnya mau menciptakan hacker. Itu terpulang ke mahasiswanya lah. Tapi yang jelas kita kalau sudah menghack atau membobol sesuatu, tapi harus kita kasih tahu ke orang yang membuat. Ini kekurangannya. Itulah fungsinya pen test tadi, penetrasi test tadi. Nah, kalau jurusan UI UX, nah itu isu yang kemarin tuh ada yang nanya, jurusan UI UX itu apa? Pak, UI UX itu gini, user interface dan user exchange. Jadi artinya kembali ke ini ya, aplikasi itu kan kalau kita bangun ada front end ada back end.
Jadi front end itulah user interface-nya. Jadi macam mana tampilan aplikasi itu cantik dan ini. Nggak usah jauh-jauh, saya tanya aja dulu. Kalau bapak-bapak, ibu atau semua yang punya aplikasi bank itu, mana lebih enak menggunakan Living Mandiri atau BSI atau BCA? Jawab sendiri, ya udah. Itulah UI tadi, itulah fungsi UI. Ya, user interface-nya bagaimana mendesainnya kan gitu kan. Itu jurusan itu. Karena soalnya kemarin ada yang nanya waktu pas kita di apa. Itu jurusan itu ada jurusannya. Nah, tidak tertutup kemungkinan kita nanti akan buat jurusan yang lebih apa namanya? Lebih ke market lah. Tentang data science atau yang lainnya. Tapi pertanyaan tadi saya ulang tadi gimana Pak Putra? Apa tadi pertanyaan keempat tadi itu? Apakah kuliah di jurusan keamanan sistem informasi akan membantu kita menghadapi segala kejahatan pencurian online? Ya, insya Allah pasti. Insya Allah memang kita akan mau membantu untuk solusi keamanan. Kita kan preventif, makanya kita mau menciptakan hacker. Hacker itu tidak ada pendidikan formalnya. Benar. Hacker itu pendidikannya di underground semua, dan mereka punya komunitas dan mereka punya forum. Nah kalau bisa, yang kita sebagai preventifnya ikut ke dalam, nyusup, sebagai intelijennya. Semua orang di dalam sana itu pakainya nickname. Nggak pakai akun yang asli. Kalau pakai yang akun yang asli ini Pak Surabil ya. Kita tengok lo surabil@gmail.com atau Surabil dari ketahuan. Nanti ada yang buat nama Ladybug lah, terus ada yang apa? Pin yang terkenal kemarin tuh yang menyerang data kita. Yang pakai apa topi memang pakai topi yang kemarin apa Biorka apa Biorka. Nah itu nickname mereka lah itu Biorka memang itu Biorka sering Biorka. Nah itu kan orang-orang itu nggak banyak Pak pertanyaan lagi nih Pak. Iya mau nggak apa silakan Bapak Ibu sekali. Ini kayak menarik ya sih. Iya nih, makin menarik ini. Rapid 08. Bagaimana Pak cara kita agar bebas di internet tetapi tidak menyalahi undang-undang ITE? Bagaimana cara kita bebas di internet tetapi tidak menyalahi undang-undang ITE? Karena kan sekarang ini kan sering posting sedikit oh ya. Ini perlu juga ini. ditangkap ya kan, ditangkap. Ini saya kasih tahu ya. Standarnya itu apa gitu. Saya kasih tahu gini ya. Di dalam undang-undang ITE mendistribusikan atau mendistribusikan atau menyebarluaskan sesuatu hal yang bersifat digital yang bisa dapat diakses oleh orang lain dan itu kontennya adalah yang tidak baik, itu melanggar undang-undang. Benar. Contoh nih, kamu memposting tidak baik apa Pak? Karena kenapa maksudnya? Itu kan ada asumsi baik dan tidak baik gitu. Misal Bapak ngatain saya, "Ibu jelek, ibu tidak baik." Tapi belum tentu kayak kita orang baik. Ya kalau misalnya contoh kalau misalnya ibu membuat membuat website atau akun tentang judi online habis itu disebarluaskan, itu termasuk melanggar undang-undang. Ibu membuat sebuah server atau sebuah website dan isi websitenya itu tentang orang dipukul atau tentang cara membunuh anjing, membunuh kucing, itu termasuk kekerasan. Itu tidak diizinkan. Atau ibu membuat website isinya pornografi, itu udah jelas pasti. Nah, itu kata tidak baik. Itu kata tidak baik. Jadi itu yang melanggar undang-undang. Jadi sebagai contoh gini, Bapak Ibu sekalian, ini saya sekalian menegaskan dan memang keras ini saya bilang. Ini pertanyaan juga nih kita semua. Kalau ada orang melakukan hubungan intim, misalkan suami istri atau yang ilegal atau enggak ilegal, terus saya posting ke internet, pertanyaannya siapa yang kena dalam undang-undang ini? Yang apa? Bapak lah. Yang mengupload, udah jelas. Yang melakukan tindak asusila itu tidak kena undang-undang ITE. Itu urusan tindak pidana lain, asusila dan lain itu urusan yang lain. Dari sisi undang-undang ITE-nya, siapa yang menyebarluaskan itu yang kena. Yang mengupload. Contoh nih misalnya, ada kasus artis kan. Ya udah, yang menyebarluaskan itu yang akan dikena. Ya mungkin itu privasi dia merekam sendiri untuk dirinya sendiri, mungkin dicuri atau mungkin handphonenya dijual habis atau kena bluetooth kan. Atau sebagai contoh nih, ini saya tegaskan lagi, ini lebih keras nih saya bilang. Seorang ustadz berceramah di masjid dan dia mengatakan agama lain itu adalah begini, maaf ya, dia bilang kafir apa semua.
terus ada yang mengupload ke sosial media. Iya. Itu salah siapa? Salah yang mengupload. Iya. Bukan salah Ustadz, itu Karena orang. dia ceramah dia tertutup Ya Pak, makanya dia kapasitasnya kan Iya, memang tertutup. untuk di apa dia. Ya wajar kalau orang bilang bahwasannya ini adalah kafir. Iya. Yang menyembah berhala kafir. Itu kan menurut agama kita. Tapi dia bicara kapasitasnya tuh dia di tempat jemaah dia sendiri dan itu sendiri. tertutup. Jangan disalahkan ustadznya. Iya. Yang menyebar luas itu harus dikejar. Siapa ini orangnya? Framing Beda. Ustadznya yang salah. Ini kan bicara nanti kan kecuali kalau itu di publik. Iya. Kalau di publik ya. Soalnya agama kita juga mengajarkan kafir hukumnya kalau kita menyembah berhala kan. Iya. Ya udah. Tapi dia kan berbicaranya kan kapasitasnya di jemaah dia sendiri, Iya. yang di lingkungannya tertutup. Tapi ada penyusup yang sengaja untuk menyebarluaskan. Mungkin dia nggak tahu undang-undang itu, mungkin dia Iya. baik atau gitu. Itu yang salah. Itu nanti yang dianggap oleh agama lain. Wah ini kau macam apa namanya, menjelek-jelekan agama orang lain atau apa namanya, istilahnya? Ya itulah. Membuat ada maksud tertentu. ada maksud tertentu. Iya. Atau memang sengaja anak ini memang mau mengadu domba. Kalau domba. Dia menyusup ke dalam sehingga membuat onar. Sekarang kan udah zamannya cepat diakses ini digital. Iya. Wah, Ustadz itu bilang agama lain ini kafir apa segala macam. Nggak salah Ustadz itu. Nah, itu yang saya bilang. Dia Jadi, menyampaikan aja. dia menyampaikan oleh ke umatnya. Ya, apa salahnya kalau dia bilang kalau kita menyembah berhala kafir, kan gitu. Tapi kan itu disebarluaskan, habis itu di framing lagi, digoreng sana, digoreng sini. Dan di agama lain pun ada persamaan bahasa kafir. Mungkin mereka menyebut yang muslim pun begitu juga ya. Ya, bisa jadi. Berarti Tidak kan masalah. pada intinya si penyebarlah yang bersalah. Ya, kalau dalam undang-undang ITE-nya Si penyebar. barang siapa yang mendistribusikan, menyebarluaskan sehingga itu dapat diakses oleh orang lain, sementara itu isi kontennya adalah tidak baik, itu kena pidana. Si penyebar. Si penyebar. Pengupload itu lah Pak, yang Pengupload, iya. Kalau suami istri tanpa sepengetahuan suami istri itu ya berhubungan intim, saya rekam, habis itu saya upload, itu siapa yang salah? Ya udah rekam. Orang itu kan misalnya kan, Udah suami istri. iya, atau orang lagi di kamar mandi kita rekam. berarti pengupload sama pengupload ya. Iya, urusan asusila-nya itu nggak urusan kita. Ini dari sisi bicara undang-undang ITE-nya. ITE, Makanya kalau dibilang ya jangan yang mengundang itu. Nah, satu lagi, sosial media atau apapun ceritanya itu adalah ruang publik yang begitu sekali kalian upload itu selamanya udah milik orang lain. Akan bisa dihapus. Tidak akan bisa dihapus. Orang udah bisa mendownload, orang udah bisa mengcopy. Apalagi dalam bentuk image kan, tinggal klik kanan save as, selesai. Mau di delete, semua kasus kayak gitu Pak. Jadi gini, di persidangan sering nanti kan terjadi pencemaran nama baik si A, begitu si A ini keberatan, dia buat LP, laporan ke polisi, pencemaran nama baik melalui sosial media. Begitu tahu oleh si pelaku, langsung di delete-nya. Tapi salah, orang udah screenshot duluan. Ada jejak digital ya. Ada jejak digitalnya dan orang sudah mengupload. Makanya saya bilang hati-hati di ruang publik ini, sosial media atau YouTube sama sekali juga. Iya. Sekali kita mengupload itu udah milik orang lain dan nggak akan bisa kembali lagi ke milik kita. Sama kayak misalnya perempuan itu tadi disuruh pacarnya, coba buka baju lu, flash, Iya. di flash lah istilahnya Itu kan. nasihat dari Pak Surabaya, dengar ya. Adik-adik semua remaja. jangan tergoda. Jangan iya. mau dirayu-rayu. Iya, karena memang Ada jejak digital. Iya. Ya, walaupun sudah dihapus tapi orang lain udah nyimpan duluan. iya, orang lain udah cepat duluan. Iya. Ya, orang awam juga tidak bisa mendownload YouTube Iya. karena dia nggak secara teknis. Dia kan bisa merekam di apa namanya? Di screenshotnya itu apa namanya? Iya. Ya iya. Apa dia namanya? Iya di layar itu dia apa? Dia rekam. Malu seumur hidup, keluarga pun malu ya. Nah, itu dia makanya. Jadi memang Daripada Iya, menyesal ya kan, lebih bagus jangan Iya. dilakukan.
boleh pacaran tapi jangan bodoh gitu ya. Ya nggak boleh lah sebenarnya Pak. Sebenarnya nggak boleh, cuma sudah seperti kebiasaan Pak. Nggak usah pacaran Pak, Iya. nikah aja. Ya nggak tidak pacaran aja. Mungkin ada orang yang Iya, benar-benar. mengambil Kenal, gambar ya. CCTV atau orang sengaja membuat CCTV di dalam kamar mandi, Iya. habis itu diupload. Itu kan memang Iya. banyak kali, banyak. Sini pengalaman banyak. Iya Pak, Hati-hati. di toko oren udah banyak ya kecil-kecil gitu. Yang Nggak di kamar bisa. mandi tuh anak perempuan. Kecil, Pak, lagi kecil. share ke Iya. ruang publik. Nah, Iya, di kamar mandi atau di hotel itu kalau Iya. misalnya Makanya kalian kalau kamar mandi, kalau kamar mandi ruang publik ya harus hati-hati. Itu lah tengok Iya. dulu kiri kanan, jangan asal masuk terus pipi. Iya. Jangan tengok dulu kiri kanan tuh Pak safety kita kan. tapi susah, payah Susah. kita melihat orang awam kan nggak tahu, bahkan nanti di tempat buka keran itu ada, nggak tahu di hotel Karena kamera udah canggih ya. ada kamera canggih kan gitu. Cuman itu tadi Allah masuk. itu kalau ketahuan, misalnya saya gitu di hotel kan, saya ya namanya kan buka orang boleh kan gitu ya. Kalau itu disebarluas kan, ya salah satunya kita minta kompensasi lah terhadap hotel tersebut. Mau kita tawar dia berapa miliar kan gitu. Artinya itu terjadi kecerobohan di pihak hotel tersebut. Ya privasi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Waduh, banyak makin seru Ada, nih, Pak. yang terakhir nih. Makin seru. Udah, kayaknya yang terakhir, siapa tahu ada yang lain. enggak, operator udah ngantuk itu. Cangkibar. Ada pertanyaan Chan Pak. Kibar, namanya Pak Chan Kibar Pak. Jadi yang gini Pak, untuk saat ini dunia digital terus berkembang ke depannya. Pertanyaan saya, bagaimana prodi keamanan sistem informasi Politeknik Hasan Abdi ini membekali lulusannya terhadap ancaman cyber terbaru? Kami terus tetap upgrade. Kita terus tetap upgrade. Ini dunia IT ini memang sangat dinamis. Kayak Bapak bilang tadi ya, kita Iya. kerjasama dengan Industri. industri untuk mengetahui Iya. bagaimana kebutuhan kemajuan teknologi yang dibutuhkan industri. Kita mau bangun software atau kita mau udah luar biasa kecepatan IT ini teknologinya. Benar. Luar biasa. Jadi artinya memang ya kita memang harus update. Kita memang harus update dan update. Nggak ada cerita. Dan kita harus bekerja sama dengan dunia industri yang dimana orang industri ini tahu pasarnya apa. Apa yang kami butuhkan sekarang? Apa yang dibutuhkan dunia ini? Apa yang dibutuhkan? Jadi kita tidak seperti kata di bawah tempurung. Kita harus melihat dunia luar. Dan kita nggak malu-malu kita buat kerja sama dengan orang lain. Bukan artinya kita lebih hebat orang Oke, akademisi. kemarin ya Pak ya, waktu kita menyusun kurikulum ya kan, Bapak bilang pemrograman ini kita belajar apa Bu? Kalau kita ubah menjadi pemrograman Python gimana mata kuliahnya? Ya udah mata kuliahnya tetap, tetapi nanti di RPS-nya kita ubah menjadi pemrograman Python. Iya. Jadi pada setiap semester, tiap tahun akademik, jadi itu akan berbeda RPS dari setiap dosen berdasarkan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri. Ya, karena IT ini sangat dinamis. Iya, luar seperti biasa. dulu ya Pak Iya, ya. Dulu kan pemrograman orang visual ya Pak ya, Iya. berbasis desktop. Iya. Terus berkembang menjadi web. Ya nggak usah jauh-jauh lah sekarang. Kalau orang sekarang membangun aplikasi kalau dengan berbasiskan web, nggak ada lagi cerita monolitik. Sekarang udah microservices. Ya. Artinya nggak ada kita di situ database, di situ front end, di situ back end ini di dalam satu mesin, nggak. Kita mainnya sudah mainnya di microservices dan implementasinya API dengan formatnya JSON. Oh, berarti itu ada mata kuliah kita itu kan Pak, microservices. Ada mata kuliah microservices. Jadi ada mata kuliah kita microservices. karena nggak mungkin sekarang orang membangun aplikasi sekarang tak pakai monolitik atau katakan kalau berbasiskan web itu dengan monolitik. Apa keunggulan kita dengan menggunakan microservices nih? Kita ini apa keuntungan dan kelebihan kita membangun dengan menggunakan services? Untuk penjelasannya masuk ke kuliah ini. Iya. Masuk ke kampus ini lah. Ada kampus ini lah kan. Kan nggak mungkin saya jelaskan microservices. Karena sekarang udah nyamannya lagi orang membangun aplikasi dengan monolitik. Sekarang pertukaran data antar server dengan server, orang sudah bagaimana itu udah jadi mata saya kuliah menjawab udah itu. ada. Udah saya jawab ini lagi. Makanya Menarik, kan? jawabannya Daftar aja udah jawabannya kelar. harus Ya. harus
harus Kuliah dulu ya. ya harus kuliah di Iya. Politeknik Hasan Abdi. Aduh. Kalau misalnya ada pertanyaan atau Nanggung kan? Nanggung mau ilmunya. daftar, silakan. Apalagi semalam ada yang tanya, Bapak bisa nggak membuat bridging BPJS? Saya bilang konsepnya semua itu pertukaran data. Pertukaran data itu sekarang harus dengan menggunakan API, di mana formatnya itu dengan menggunakan JSON. Selesai. Itu aja masalah bridging itu. Ya, Iya. tapi teorinya ya kan. Ah, Teorinya, tapi- prakteknya apa? Iya, artinya begini. Biasanya Iya, apa? artinya begini. Kalau oke, Bapak mau buat API apa? buat apa? Bridging ke BPJS. Pertanyaannya, backend Bapak pakai apa? Pakai Python kah? Pakai atau bukan? Pakai ya Python. Maksudnya pakai Flash atau mau pakai Django atau pakai apa namanya? PHP-nya mau pakai CI atau mau pakai Laravel gitu, atau mau pakai yang lain-lain gitu. Artinya tengok dulu backendnya apa, tinggal pertukaran datanya. Habis itu kita lihat untuk ininya kan gitu. Karena konsepnya cuma satu, itu microservices, pertukaran datanya adalah API dengan format JSON, selesai, titik. Ya. Karena kita nggak akan mungkin mau minta, kami mau minta data di BPJS, nggak akan mungkin kita Kasih flash. ya bukan dikasih flash Bu, Email. dikasih akses untuk Oh, database masuk ke BPJS, nggak mungkin Nggak masuk. mungkin lah. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin dikasih. Makanya harus dalam bentuk Iya. web service. Web service-nya itulah API dan itulah formatnya JSON. Nah, udah terjawab juga tadi itu sebagai. Inilah. Lama dah. Udah, ya. Udah karena udah semakin sore nih, nggak ada pertanyaan lain ya. Ada lagi tuh, habis ya. Oke. Wah, operatornya udah tidur. Oke, kita sedikit dulu kesimpulan dari saya. Dari sekian banyak penjelasan tadi, dari awal sudah saya katakan kuliah di jurusan keamanan sistem informasi Politeknik Hasan Abdi itu solusi bagi kalian untuk mengatasi semua penipuan-penipuan, maling-maling digital itu semua. Terus kalau kalian kuliah untuk mahir, kompeten di bidang keamanan sistem informasi, ngapain jauh-jauh ke Iya. Jawa, ngapain jauh-jauh ke luar negeri. Di Tanjung Morawa ada. Jadi dengan biaya terjangkau, beasiswa itu 50% masih berlaku adik-adik sampai diperpanjang ya Pak. Beasiswa Ya, langsung. nggak sampai bulan Juli aja ya, tapi sampai bulan Agustus ya kan Pak. Beasiswa yang Oh, iya. 50% Iya. diperpanjang sampai bulan Agustus. Jadi kalau adik-adik, Bu, aku belum bisa daftar Bu, belum gajian. Nah, jadi uang beasiswa 50%-nya itu diperpanjang sampai Agustus 2025. Ya. Dan Oke. bisa dicicil ya, Bu. ya? Bisa dicicil. Tidak ada denda ya. Nggak pakai denda. Di Politeknik Hasan Abdi itu nggak ada denda. Ya, dan sangat murah, tapi tidak murahan ya, Bu. Benar. Ya, lihat aja dong. Ya. Dari penjelasan tadi iya, kan itu ya. penjelasan tadi masa murahan. Lihat Pak Surabaya Iya. dia udah lihat pengalamannya gimana. Jadi Iya. dosen-dosen di Politeknik Hasan Abdi itu nggak cuma seorang akademisi, tetapi harus menjadi praktisi IT atau praktisi di bidang-bidang manajemen dan perpajakan. Ya, kita juga mengadakan pelatihan secara gratis, sertifikat gratis ya, Bu, ya, Bu Sri ya. Itu apa yang akan dilatih itu bisa dilihat di bawah ini, itu ada running text yang di atas gitu. Nah, itu bisa dilihat apa Anda tertariknya yang mana, silahkan isi di kolom komentar. Oke. Udah Bu, pantun bentar ya Bu ya. Oh iya, Pak. Kalau gitu saya pun ada pantun juga. Iya lah, silakan lah yang mau berpantun. Pilih mau berpantun. Apin pun juga mau berpantun. Harus apa? Cakepnya jangan lupa ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari burung di Papua. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Cakep. bermanfaat untuk semua. Ya, oke, saya mau pantun juga nih. Oke. Dari Mekah menuju Jeddah, Wih, Wah, jauh ya. membeli kurma untuk calon mertua. ini umroh ya. Iya. Podcast bincang-bincang santai pun sudah. Ayo mendaftar di Politeknik Hasan Abdi segera. Wah. Oleh. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.